Sebagai jenderal yang termasyhur di Kekaisaran, kau tiba-tiba memberontak dalam semalam, tidak hanya memenjarakan permaisuri di istana belakang untuk mencuci kakimu. Bahkan para menteri di pengadilan yang menentangmu semuanya disita rumahnya, dan para sarjana di luar berteriak bahwa kau adalah seorang tiran, tetapi kau tidak hanya tidak menahan diri. Sebaliknya, kau malah memerintahkan pembantaian. Semua ini hanya karena kau memiliki bakat terbaik, tetapi kau tetap tidak dapat memenuhi syarat untuk terbangun. Tepat ketika kau hendak membawa jutaan tentara ke dunia ini, setelah mengetahui bahwa Yuan Sheng memimpin 500.000 tentara dan akan membantai kerajaan Jin, permaisuri mendengarkan fitnah para abdi dalem. Dia mengeluarkan 12 dekret emas berturut-turut, memerintahkanmu untuk memerintahkan Yuan Sheng segera menarik pasukannya dan kembali ke ibu kota sendirian. Saat menerima dekret tersebut, Yuan Sheng sangat marah hingga muntah darah dan pingsan. Dan kau diaktifkan saat melihat plot berdarah ini, lalu dengan lambaian tangan besar, bawa kedua Kasim itu dan penggal mereka. Lalu segera beritahu semua orang, jenderal ini punya sesuatu untuk dikatakan. Begitu perintah ini dikeluarkan, semua prajurit berteriak serempak, siap. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, aura pembunuh di kamp militer melonjak ke langit. Seolah ingin merobek langit, kau berdiri dengan bangga di platform tinggi, dengan sinis menatap padat seperti cacing. Tentara yang membentang hingga ujung pandangan, suaranya seperti lonceng, bergema di langit. Para prajurit sekalian, lihatlah masa lalu, kapan kita tidak berada dalam pertempuran sengit? Ratusan tahun pertempuran berdarah, tepat ketika kita akan membangun prestasi yang tak tertandingi, dan kerajaan Jin berada dalam genggaman. Namun ada pengkhianat seperti 12 guntur emas yang menghantam puncak kepala kita, yang mulia mengeluarkan dekret demi dekret, memerintahkan kita untuk menghentikan perang. Apakah kalian setuju? Setelah mengatakan itu, nadanya menjadi suram. Dengan kebencian menggigit gigi, pada saat ini, banyak bawahan dan jenderal bersatu mengangkat senjata mereka, berteriak, tidak setuju. Lusinan pemimpin berteriak, dan para prajurit wilayah barat segera mengikuti dengan teriakan keras, tidak setuju. Tidak setuju, jiwa-jiwa orang mati, juga tidak akan setuju. Aku memenggal Kasim pembawa pesan, merobek dekret emas, secara pribadi membatalkan dekret kekaisaran. Setelah membantai para pengkhianat besar, kita membersihkan sisi kaisar, tanyakan pada apa yang disebut hama pengadilan itu. Di mana mereka menempatkan kita para prajurit? Di mana mereka menempatkan orang-orang di perbatasan? Detik berikutnya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya meraung. Seperti guntur emas yang menderu, gunung dan sungai bergetar karenanya, bergema di langit. 100 tahun pertempuran berdarah, mempersembahkan pengorbanan darah, membantai para pengkhianat besar. Membersihkan sisi kaisar, menyingkirkan pengkhianat, tidak jauh dari situ. Banyak orang mendengar deru ombak yang dahsyat, dan wajah mereka menunjukkan senyum. Selama Jenderal Agung ada, selama para prajurit itu ada, tempat ini akan aman. Tidak perlu takut pada binatang buas dari kerajaan Jin itu, namun beberapa agen yang ditempatkan di sini. Wajah mereka langsung kehilangan darah, hanya menyisakan pucat tanpa cahaya. Beberapa slogan di depan masih baik-baik saja. Ini adalah perintah untuk melawan dan menyerang kerajaan Jin. Bagaimana pengadilan menanganinya setelah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang disebut Zheng Yuanhou, bersumpah sampai mati, hidup atau mati tidak masalah. Saat mendengar slogan-slogan di belakang, mereka langsung tercengang. Jenderal Agung Zheng Yuanhou sebenarnya secara terbuka bersiap untuk memberontak. Saat beberapa agen rahasia menulis catatan, jari-jari mereka tanpa sadar gemetar, lebih menegangkan daripada berjalan di atas tali. Mulut mereka terus bergumam, selesai, benar-benar selesai. Jenderal Lin benar-benar memberontak. Sial, ini adalah pasukan Zheng Yuan yang membuat kerajaan Jin kencing darah. Siapa di dalam dinasti yang bisa mengalahkan mereka? Cepat, cepat, cepat. Segera kirim kembali beritanya, kalau terlambat semua orang akan menderita. Sementara itu, di sisi lain, di pasukan Dajin, di tenda jenderal utama, para jenderal suku asing ini sedang minum anggur kecil dengan wajah penuh senyum. Haha, kudengar 12 medali emas dan 12 dekret kekaisaran tiba. Hou Zhenyuan yang terkutuk itu langsung muntah darah karena marah. Lucu sekali. Wu Dajin benar-benar tidak pantas mati. Jika tidak, bajingan itu akan berhasil. Para idiot Da Feng akan bertengkar di antara mereka sendiri. Jika Wu Dajin memiliki jenderal dewa yang setia seperti itu, dia pasti akan memberikan kepercayaan tanpa batas. Kalau begitu, jika Zheng Yuanhou benar-benar menyerah, apakah kamu akan menerimanya? Menerima apa? Bajingan yang membantai keluarga Wu Dajin pasti akan dicincang menjadi ribuan potong. Beberapa orang minum dan membual. Sama sekali tidak memiliki kewaspadaan. Lagi pula, menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata, krisis ini telah teratasi. Pasukan Zheng Yuan pasti akan menghentikan perang. Musuh terbesar dan paling menakutkan di masa lalu, Hou Zheng Yuan, juga akan dieksekusi karena tuduhan palsu. Namun, pada saat ini, baik di dalam maupun di luar kamp besar, semua orang merasakan getaran mengerikan. Sesaat ini,
para jenderal Dajin tiba-tiba menjadi kosong otaknya. Lalu para jenderal Dajin berteriak pucat, "Sial, serangan musuh, ada sejumlah besar pasukan yang mendekat. Cepat pertahankan, mungkinkah Hou Zhenyuan?" Saat ini mereka bereaksi. Sudah terlambat. Kavaleri besi yang tak berujung bergegas masuk seperti banjir, dan senjata yang berkilauan dingin digenggam di tangan. Dengan kilau dingin, Tu Jindou menghancurkan Dajin. Diiringi raungan perang yang menggema, para prajurit tentara Zhenyuan dengan tak terbendung berani memasuki medan perang. Banyak prajurit suku panik dan berjatuhan. Seketika kamp Dajin berubah menjadi neraka syura. Lengan dan kaki yang patah berserakan di mana-mana, darah merah segar mengalir seperti sungai, mewarnai bumi yang luas dengan warna merah menyala. Kau melambaikan tombak panjang yang mengerikan, melepaskan berbagai gerakan mematikan, kekuatan dan seni bela diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Hampir membuatmu menjadi mesin penuai kematian di tempat, prajurit suku yang tak terhitung jumlahnya langsung gugur di bawah serangan energi spiritual ini. Hahaha. Mati untuk jenderal ini, kau mengayunkan senjata sambil tertawa terbahak-bahak. Tanpa sadar, baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuhmu telah dibasahi oleh darah merah panas dari prajurit suku yang tak terhitung jumlahnya. Baju perang memancarkan percikan api merah redup. Dan pada saat ini, di lubuk alam bawah sadarmu, kemajuan tugas kebangkitan juga meningkat tanpa suara. Bahkan ada tugas yang langsung berubah menjadi selesai saat perang dimulai. Hanya dalam beberapa saat, kau telah mencapai pembantaian 1.000 orang, prajurit suku dari segala arah ketakutan, satu demi satu tanpa sadar mengeluarkan ratapan serak putus asa. Berebut melarikan diri dari neraka duniawi ini. Menyerah, aku menyerah. Banyak suku di tempat kejadian sangat ketakutan. Senjata di tangan mereka tanpa sadar jatuh ke debu, lalu berlutut. Kata-kata permohonan yang sulit dipahami dengan cepat keluar dari mulut mereka, wajah itu tampak seperti potret yang diukir oleh ketakutan itu sendiri. Setiap inci kulit mengungkapkan keputusasaan dan getaran. Namun, kau sama sekali tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Bagaimana jika mereka berlutut dan memohon, tetap membunuh tanpa ampun? Saat berikutnya, tombak panjang yang berkilauan dingin, kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Di sisi lain, seorang jenderal suku yang berlari keluar dari tenda utama melihat pemandangan di depannya. Awalnya ketakutan, lalu segera setelah melihat sosokmu, dia jatuh ke dalam ekstasi. Itu dia, bunuh dia, selama kita membunuhnya. Kita bisa menang, hahaha, bagus sekali. Langit tidak akan menghancurkan Dajinku, bajingan sialan itu benar-benar menyerbu formasi secara pribadi. Dalam teriakan, para jenderal suku memegang senjata mereka, mata merah, wajah mereka menunjukkan kegilaan. Mereka bergegas menuju depan dengan agresif, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikan keadaan. Meskipun mereka tahu lawannya sangat kuat. Tetapi dua kepalan tangan sulit melawan 4 tangan. Selama mereka dikepung, mereka pasti bisa membunuhnya. Saat ini kau mengayunkan tombak panjang. Melihat para jenderal suku yang berdatangan, senyum gila muncul di wajahmu. Hahaha. Bagus sekali, lindungi jenderal. Para bangsawan Dafeng juga meneriakkan berbagai slogan. Terus-menerus berdatangan, mencoba menghalangi niat jenderal musuh. Tapi belum sempat meneriakkan beberapa kalimat. Hanya melihat sesosok bayangan hitam melesat keluar dengan cepat, diikuti dengan ledakan sonik. HMPH, 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 belasan jenderal klan langsung kau ledakan. Berubah menjadi anggota tubuh yang patah dan tulang yang berserakan. Sesaat ini, seluruh medan perang tampaknya jatuh ke dalam keheningan sesaat. Melindungi kesepianmu, Jenderal Lin maju dan menebas seperti memotong sayuran dan buah. Membunuh semua jenderal musuh. Sesaat kemudian, teriakan yang sangat berbeda. Ingin mundur. Seluruh medan perang, cepat lari, para pemimpin semuanya mati. Orang-orang Dafeng ini semua adalah iblis. Kekalahan seperti gunung yang runtuh, disertai dengan bendera besar pasukan dinasti Jin ini. Dipecah olehmu dengan mudah. Para bangsawan klan itu, ada yang menyerah, ada pula yang berbalik dan melarikan diri dengan panik. Para prajurit Zhenyuan Army memanfaatkan kesempatan itu untuk membantai dengan gila, memulai mode pembantaian yang gila. Sebelum perang dimulai, sudah ada instruksi bahwa tidak ada penyerahan yang akan diterima dalam pertempuran ini. Dan karena itulah, klan bangsawan yang berlutut sesuai kebiasaan semuanya dipenggal di tempat, dan kemudian klan-klan itu melarikan diri. Zhenyuan Army mengejar, melaju kencang tanpa henti, selama periode ini. Siapapun yang berani melawan akan mati. 1 jam, 2 jam, 3 jam, Zhenyuan Army mengejar dan membunuh dengan penuh semangat, setelah sehari. Pasukan utama dinasti Jin Agung benar-benar dikalahkan, hanya menyisakan beberapa klan bangsawan yang berhasil mundur ke padang rumput. Namun, Zhenyuan Army juga tidak berhenti saat keadaan baik, mereka terus mengejar dan membantai, dengan 500.000 tentara yang perkasa. Menyapu seluruh padang rumput, ketika bertemu dengan suku-suku dinasti Jin Agung, mereka langsung membantai semuanya tanpa sisa. Kecuali sapi dan domba, semuanya dibantai habis, selama mereka adalah anggota klan. Bunuh mereka semua. Seiring berjalannya waktu,
Padang rumput dipenuhi dengan pertumpahan darah. Senja hari ketiga, senja berlumuran darah. Di area inti kota Tianlang, ibu kota dinasti Jin Agung. Para bangsawan dari satu klan berkumpul bersama, dipenuhi dengan suasana gembira. Markuis Zenyuan akhirnya akan dibunuh. Di masa depan, Jin Agung kita pasti akan memasuki dataran tengah dan menjadi penguasa baru. Bawa semua wanita cantik yang telah kita rampas sebelumnya. Hadiahi setiap orang dengan satu. Tolong suntikan darah bangsawan Jin Agung kita ke dalam diri mereka. Namun, pada saat ini, beberapa prajurit yang berlumuran darah dan kalah muncul di bawah penjagaan beberapa tentara, dan para prajurit kecil yang ketakutan ini berteriak omong kosong, berteriak bahwa Jenderal Zenyuan memimpin pasukan untuk menyerang. Cepat lari, semuanya cepat lari. Dalam sekejap, kebisingan di tempat kejadian berhenti tiba-tiba. Banyak bangsawan menunjukkan berbagai kemarahan dan ketidakpuasan di wajah mereka. Bajingan, siapa yang menyuruhmu membawa orang gila ini ke sini? Jenderal Zenyuan akan dibunuh oleh permaisuri Feng Agung. Bagaimana mungkin dia bisa menyerang? Omong kosong, harus dipenggal. Apa-apaan ini? Ini adalah kota Tianlang, ibu kota kerajaan Jin Agung. Tidak jauh dari situ, sosok-sosok terkenal tanpa sadar menunjukkan cibiran di sudut mulut mereka. Sedingin es di musim dingin. Raja dinasti Jin Agung yang mengenakan topi kepala serigala dan jubah dengan ornamen emas yang rumit itu tertawa seperti serigala. Penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Namun, dalam sekejap, teriakan pembunuhan yang sengit datang seperti air pasang. Dalam sekejap menembus langit, kavaleri besi menginjak-injak kota Tianlang, menutupi kerajaan Jin Agung. Membunuh suku asing pasti malam ini. Para bangsawan asing yang tinggi itu berada dalam kekacauan, semua orang tampak pucat dan ketakutan. Tiba-tiba, tempat kejadian menjadi kacau, teriakan bercampur menjadi simfoni kepanikan. Cepat lihat, mereka menyerang, kota itu benar-benar diserang, di bawah gerbang kota. Anda menghadapi celah besar yang retak oleh tombak panjang Anda sendiri, mata Anda memancarkan sedikit kekejaman, dan kemudian Anda menyerang lagi. Kekuatan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Gerbang kota runtuh sepenuhnya dalam gemuruh yang memekakan telinga, berubah menjadi serpihan kayu dan fragmen yang berterbangan di langit. Semua jenderal, ikuti aku untuk menyerang dan membunuh mereka tanpa meninggalkan satupun baju besi. Perintah dikeluarkan, seorang ksatria memimpin, seperti harimau yang turun gunung, menerobos masuk ke kota Tianlang. Sejak itu, sosok Anda melesat di medan perang. Di antara terbang naik dan turun, setiap serangan akurat dan mematikan, memanen nama-nama suku asing satu demi satu. Suku asing yang ditemui di sepanjang jalan bukanlah lawan satupun. Para jenderal tentara Zenyuan lainnya. Meskipun mereka tampak sedikit lelah, mereka masih sangat bersemangat. Bagaimanapun, kesempatan untuk menginjak-injak kota Tianlang ini adalah impian para jenderal perbatasan selama bertahun-tahun. Sesaat kemudian, Anda membunuh ke dalam istana kerajaan Jin Agung. Ini kamu, sial. Beraninya kau mengabaikan persahabatan antara kedua negara Jing dan Feng dan memulai perang? Mungkinkah kau tidak ingin hidup lagi? Mata kaisar suku asing itu penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, meraung dengan marah. Banyak bangsawan menunjukkan ekspresi yang hampir sama. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis. Jenderal Zenyuan sialan. Beraninya kau melanggar perintah tuanmu sendiri, kau pasti akan mati. Berani menyerang pengadilan kerajaan Dajin. Kau memulai perang duluan, tidak takut akan penderitaan rakyat, dan kau terlalu malas untuk menjelaskan pada orang-orang bodoh ini. Kau mengayunkan tombak Tianhua, menjatuhkan tetesan darah di atasnya, dan menyerbu maju dengan menunggang kuda. Langsung menerjang seperti harimau masuk ke kawanan domba, membantai mereka. Dalam sekejap, diikuti oleh jeritan putus asa yang tak percaya. Para orang asing itu berlomba-lomba menjadi arwah. Sesaat kemudian, di atas kepala mereka, mengenakan baju zirah hitam yang ternoda merah darah. Suara tawa menggelikan bergema di seluruh kota, memberikan perintah. Bantai kota Tianlang, kecuali rakyat Dafeng. Semua orang asing dibunuh, cabut sampai ke akar-akarnya. Sehari kemudian, Jingjing melakukan perjalanan untuk melayani raja, membersihkan sisi raja, dan membangun kembali alam semesta. Sesaat kemudian, banyak tentara Zenyuan berseru dengan fanatik, Jenderal Perkasa. Pada saat yang sama, di ibu kota dinasti Dafeng, Perdana Menteri Zhao Hui menerima surat rahasia, ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya. Hahaha, Markuis Zenyuan, Markuis Zenyuan. Kali ini, lihat saja kau mati, melanggar dekret kekaisaran, bahkan mengumpulkan 12 dekret emas. Kali ini kau pasti mati. Bahkan jika almarhum kaisar bangkit, dia tidak akan berani menantang dunia. Jika tidak, itu akan menginjak-injak martabat keluarga kerajaan menjadi debu. Adapun apa yang dikatakan di belakang. Zhao Hui tidak menganggap serius pemberontakan membersihkan sisi raja sebagai lawan lama atau musuh yang paling dalam diteliti. Dalam benaknya, kau pasti tidak akan memilih untuk memberontak. Menurutnya, itu hanyalah rencana pihak lain untuk mengubur dinasti Dajin dengan kematiannya sendiri.
Zhao Hui merasa sedikit kasihan tentang hal ini, orang-orang dinasti Dajin mengirimkan harta aneh setiap tahun. Tetapi secara keseluruhan, suasana hatinya masih cukup menyenangkan. Menyingkirkan Markuis Zhenyuan. Kau dapat memiliki kekuatan untuk menggulingkan dunia. Dapatkan apapun yang kau inginkan. Bahkan dapat mencoba posisi yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, jauh di dalam mata Perdana Menteri muncul keserakahan yang mendalam, menatap arah istana seperti serigala lapar. Di aula istana kekaisaran, Permaisuri melihat laporan rahasia, sedikit ejekan muncul di wajahnya. Kesetiaannya cukup setia, tetapi sayangnya terlalu bodoh. Dajin yang kecil, apa yang perlu dikhawatirkan? Sayangnya, bidak Zhao Hui ini terlalu cepat membusuk, kau hanya dapat mengirimnya secepat mungkin. Mengirimmu dalam perjalanan. Jelas, yang ini di kehidupan sebelumnya juga tidak berpikir bahwa kau akan memberontak. Bahkan jika mereka melihat informasi, mereka akan selalu berpikir bahwa seseorang berkolusi atau melebih-lebihkan. Keesokan paginya, di aula utama, di tengah pengadilan kekaisaran yang hikmat, informasi yang dikumpulkan oleh mata-mata diumumkan kepada publik. Begitu informasi itu keluar, seluruh aula tampak seperti dijatuhi bom, dan suasananya tiba-tiba memanas. Pada saat ini, para menteri gempar, dan suara diskusi muncul satu demi satu. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kecurigaan atau kesadaran mendadak, perubahan mendadak itu seketika membuat situasi pengadilan yang sudah bergejolak di bawah permukaan menjadi lebih rumit. Detik berikutnya, satu demi satu pejabat dari berbagai posisi keluar. Mengecam Chen Qi dengan kata-kata yang benar, Zheng Yuan Holin Yao Zulalim dan memberontak. Menolak dekret kekaisaran dan berniat memberontak, itu benar-benar layak untuk mati. Menipu yang mulia, hati Lin Yaozu untuk memberontak sudah jelas, saya mohon agar 9 sukunya dieksekusi. Apa yang dikatakan Censor in Chief sangat benar, Chen Fui, saat ini, para pejabat sipil di pengadilan. Baik itu jenderal militer atau bukan, sikap banyak pejabat di aula sangat seragam. Semua ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhmu. Para pejabat sipil dipengaruhi oleh Zhao Hui dan tidak ingin para barbar terus hidup dengan bebas, sedangkan para jenderal militer. Itu karena sebagian besar jenderal militer yang ada berasal dari keluarga bangsawan turun-temurun, dan mereka sama sekali tidak ingin Anda, orang biasa yang berasal dari tentara kecil, naik dan menduduki posisi jenderal besar, menunggangi leher mereka. Melihat ini, sudut mulut Zhao Hui terangkat, dan ekspresi puas muncul di wajahnya, seolah-olah kemenangan ada di depan mata. Sementara itu, Permaisuri di atas diam-diam menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa pengkhianat, meskipun dia juga ingin menyingkirkannya. Tetapi dia tidak suka melihat pengadilan mencapai kesepakatan bulat. Pada saat yang sama, 500.000 tentara Zhenyuan yang Anda pimpin. Seperti ombak yang bergulung, momentumnya kembali, dan mereka berbaris menuju ibu kota Dafeng, dan itu akan terjadi dalam 2 atau 3 hari. Tepat ketika pengadilan menyelesaikan resolusi dan dekret kekaisaran serta utusan kekaisaran yang baru berangkat, Anda dan 500.000 tentara Zhenyuan telah melintasi padang rumput dan melintasi pegunungan, seperti pisau tajam yang menusuk jantung, dan terjun ke wilayah dinasti Dafeng. Targetnya adalah ibu kota. Selama periode ini, semua jenis pejabat di kota-kota yang dilewati melarikan diri karena ketakutan, atau membuka gerbang dan menyerah, bahkan tempat yang makmur sekalipun, kekuatan tempur yang dimilikinya hanyalah ribuan tentara bayaran. Dibandingkan dengan 500.000 pasukan elit, tidak mungkin untuk menyebutkannya sama sekali. Dalam sekejap mata, hari sudah terang dan berangkat, di malam hari. Anda memimpin 500.000 tentara Zhenyuan untuk menaklukkan 12 kota berturut-turut. Setiap kali Anda tiba, orang-orang mendengar berita dan membawa makanan dan minuman untuk menyambut pasukan raja. Reputasi yang Anda kumpulkan di kehidupan Anda sebelumnya memungkinkan Anda untuk memenangkan hati masyarakat tanpa. Pada saat yang sama, laporan dari pengadilan dinasti Dafeng menunjukkan bahwa Markuis Zhenyuan meneriakkan slogan untuk membersihkan negara dari pengkhianat, memimpin pasukan 500.000 tentara ke selatan. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, Markuis Zhenyuan merebut 3 kota berturut-turut dan sedang menuju ke ibu kota. Laporan kemenangan, pemberontakan Markuis Zhenyuan telah mendekati kota Jiayu. Satu demi satu kurir, seperti dalam estafet, tanpa henti. Para penjaga kuda tidak ragu. Bergegas dari wilayah yang jauhnya ribuan mil, menyampaikan pesan-pesan yang mengejutkan. Saat ini, terlepas dari sikap arogan Permaisuri Dafeng, atau bahkan Perdana Menteri Zhao Hui yang ahli strategi, dan setiap pejabat sipil dan militer yang hadir, semua ternganga. Terjerumus dalam keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Pemberontakan? Markuis Zhenyuan benar-benar memberontak? Bajingan terkutuk? Beraninya dia mengibarkan bendera pemberontakan seperti itu. Benar-benar tidak masuk akal, sungguh keterlaluan. Tapi sekarang situasinya sudah tidak menguntungkan. Siapa yang bisa melawan 500.000 pasukan elit Zhenyuan itu? Dia berani menyerang istana kerajaan. Bahkan membunuh Dewa Kaisar. Menghadapi berita yang begitu mengejutkan, semua orang tercengang di tempat. Beberapa saat kemudian, Kaisar wanita Dafeng diliputi amarah yang tak terkatakan. Bajingan.
Pemberontak terkutuk ini, sungguh tidak pantas mendapatkan kepercayaanku. Hukuman mati bagi 9 generasi. Tidak, harus dihukum mati 10 generasi sebagai peringatan bagi yang lain. Di sisi lain, wajah Perdana Menteri Zhao Hui pucat pasi. Matanya tampak dingin, dengan permusuhan, atau lebih tepatnya kebencian yang mendalam. Lawan adalah orang yang paling mengenalmu. Dibandingkan yang lain, dia lebih memahami kemampuanmu. Jika dia benar-benar memutuskan untuk memberontak, tidak ada seorang pun di dunia ini, atau pasukan yang dapat menghentikannya. Para pejabat lainnya mengangguk setuju. Sambil secara lisan mendukung permaisuri dan memarahimu, dia diam-diam punya rencana lain. Sesaat kemudian, permaisuri agung. Dengan nada dingin, dia berteriak dengan marah, "Cukup, berhenti bicara omong kosong. Cepat katakan cara untuk menyelesaikan masalah pengkhianat Hou Zhenyuan ini." Seorang jenderal militer berdiri dan berkata, "Yang mulia, mengecam tindakan pengkhianatan Hou Zhenyuan dengan 200.000 tentara penjaga kota kekaisaran. Pertahankan ibu kota dengan sekuat tenaga. Perintahkan pasukan besar dari segala penjuru untuk mengepung. Hancurkan sepenuhnya pasukan pemberontak ini. Bujuk mereka untuk meletakkan senjata dan menyerah. Serta hal-hal lain seperti memobilisasi bangsawan berjasa." Saran seperti menggunakan rakyat jelata sebagai tembok daging untuk melawan kekuatan keluarga bangsawan muncul satu demi satu. Singkatnya, sebagian besar pejabat istana tidak optimis dengan pasukan ibu kota dan berpikir mereka tidak akan bisa mengalahkan Anda dan 500.000 tentara Zhenyuan dengan kekuatan kasar. Hanya menggunakan ketulusan dan belas kasihan untuk mencapai tujuan, sambil mendengarkan saran para menteri. Tiba-tiba, Maharani merasa kesulitan di depannya tampaknya tidak begitu sulit disembunyikan. Kepercayaan dirinya dihidupkan kembali. Memutuskan untuk memimpin langsung pasukan, mengecam pemberontak dan menenangkan pemberontakan, 200.000 tentara pengawal. Berkumpul dengan cepat seperti banjir bandang, dengan ketat menjaga setiap jengkal tanah ibu kota, baik di dalam maupun di luar sekuat benteng emas. Di sisi lain, setelah istirahat singkat untuk mengatur pasukannya, Anda sekali lagi dengan kekuatan yang tak terbendung, berturut-turut menaklukkan 6 kota penting. Ketajamannya langsung mengarah ke istana Dafeng, seolah-olah semua rintangan akan berubah menjadi debu, membuka jalan menuju puncak kekuasaan. Di luar ibu kota, 150.000 tentara pengawal berkemah untuk menjaga. Di depan barisan, puluhan jenderal bangsawan menunggu dengan sungguh-sungguh. Beraninya seorang petani rendahan memberontak, kali ini kita harus mengalahkannya dengan keras, biarkan dunia melihat apa artinya menggunakan pasukan seperti dewa. Benar, sebelumnya tidak memperhatikan, anak kecil ini naik ke atas kepala kita. Ini benar-benar rasa malu terbesar, hanya tim ramuan itu yang beruntung, jika tidak, apa urusannya dengan mereka? Pemberontak pengkhianat, kali ini aku akan menjadi pelopor dan memberinya kejutan. Jelas, para prajurit yang lahir dari bangsawan ini memandang rendah asal Anda, di puncak tembok kota Wei. Maharani mengenakan jubah naga, para menteri mengelilingi kedua sisinya, agung dan pada saat yang sama semua tampak serius. Bersama-sama memandang cakrawala yang luas, suara derap kuda yang memekakan telinga secara bertahap membesar, membuat seluruh bumi tampak bergetar. Terbagi menjadi 2. Setelah beberapa saat, 150.000 tentara pengawal yang gagah berani berkumpul menjadi barisan militer yang tidak bisa dihancurkan. Berlawanan dengan itu, dengan momentum yang sama besar, 500.000 tentara Kem melonjak seperti gelombang yang marah. Dalam udara pengap di antara kedua pasukan, dipenuhi dengan hawa dingin yang memaksa, puluhan jenderal bangsawan naik kuda perang ke depan, secara aktif memaki pemberontak, tim ramuan. Mengapa tidak menyerah? Dasar bajingan. Mengapa tidak keluar? Beraninya seorang petani rendahan membalas budi dengan permusuhan, bahkan memberontak dan membuat kekacauan? Matilah. Di sisi lain, Zhao Hui, mengenakan baju besi-besi di sekujur tubuhnya, membawa selusin prajurit bawahan, dari lorong yang menyebar tanpa suara. Melaju dengan kencang, pada saat ini, kegembiraan di hati para jenderal bangsawan semakin mendidih. Sorakan dan tantangan saling terkait, bahkan 3 poin lebih buruk dari sebelumnya. Udara dipenuhi dengan semangat juang yang tegang dan membara. Selama periode itu, seorang jenderal muda bangsawan yang muda dan penuh semangat sangat mencolok, tiba-tiba memacu tunggangannya. Sosok lincah melompat di atas punggung kuda, tombak panjang di tangannya menari seperti naga, ujung tombak berkilauan. Berteriak dengan suara keras, namun tak berdaya untuk maju, bawahan Jenderal Zuo, wakil Laksamana Zheng Yi. Pemberontak durhaka di mataku, mengapa tidak segera menyerah dan mati? Wen Zian, bawahan di sisimu. Beberapa orang hampir tidak bisa menahan diri untuk maju dan membunuhnya. Tetapi Anda, sejak zaman kuno, tradisi duel tampaknya tidak lebih dari setahun. Menurut Anda, menggunakan uang untuk bertarung. Meningkatkan hal-hal di masa depan tidak terlalu berguna melawan pasukan yang jauh. Dan kamu tidak mengatakan omong kosong sedikit pun, dengan tegas melambaikan tanganmu, seluruh pasukan menyerbu. Dalam sekejap, bendera komando dikibarkan, dan pasukan besar yang dahsyat seperti air pasang segera meraung keluar. 100.000 kavaleri besi langsung menyerbu dan membantai,
diikuti oleh prajurit infanteri yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, mereka menyerang dengan berani, tanpa takut mati, membuat para jenderal bangsawan terkejut. Banyak yang linglung, karena ini sama sekali tidak sesuai rencana, tetapi karena perang telah dimulai. Kalau begitu, kita hanya bisa bertempur. Dalam sorak-sorai, banyak tentara penjaga mengumpulkan keberanian dan mengayunkan senjata mereka. Berinisiatif menyerang. Dalam pandangan mereka, pasukan perbatasan ini sama sekali tidak sebanding dengan dinasti. Pasukan elit. Hanya dengan satu tatapan, pihak mereka bisa membunuh musuh tanpa meninggalkan baju besi, membuat mereka melarikan diri dengan panik. Namun, ketika kedua belah pihak arus deras bertabrakan, para prajurit penjaga menyadari bahwa mereka salah dibandingkan dengan pertempuran besar dan kecil yang terus-menerus. Terlebih lagi berpengalaman dalam pertempuran, orang-orang ini lebih seperti bunga di rumah kaca. Kecuali tubuh mereka lebih mengesankan daripada yang lain. Penampilan mereka lebih benar daripada yang lain, tetapi ketika saatnya tiba untuk bertarung, mereka sama sekali bukan kekuatan tempur dengan level yang sama. Hanya dalam sekejap, 150.000 prajurit penjaga tercengang. Prajurit perbatasan yang ganas seperti harimau dan macan tutul. Langsung bertemu dengan seorang anak kecil. Kau menunggang kuda perang, menyerbu di garis depan. Mengayunkan tombak Guandao, berubah menjadi dewa kematian tanpa ampun di medan perang. Dimanapun kau melangkah. Bagaikan angin musim gugur menyapu dedaunan berguguran, medan perang dipenuhi dengan tumpukan anggota tubuh yang terpenggal, sosok tubuh melesat melalui warna merah darah. Seperti mesin penuai kekuatan tempur tanpa lelah, menerobos dengan kekuatan tak terhentikan, langsung menuju jenderal bangsawan itu. Hahaha, benar-benar mencari kematian. Sebagai komandan utama, dia benar-benar menyerbu di garis depan, sungguh tidak punya otak. Membunuhmu, Kaisar pasti akan menghadiahkan 10.000 tael emas. Pengangkatan sebagai bangsawan dan Perdana Menteri ada di depan mata. Para jenderal bangsawan menunjukkan ekspresi mengejek, seolah kemenangan sudah di tangan. Di antara mereka, jenderal muda yang memegang tombak panjang dan ingin mendapatkan uang serta pamer, secara aktif memacu kudanya untuk menyambut hadiah. Ingin membunuhmu dengan ini, memenggal kepalanya sebagai modal untuk naik pangkat. Sayangnya, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat mata bertemu, tombak langit itu seperti bintang jatuh yang menembus langit, dengan kejam membelahnya menjadi dua. Setelah membunuhnya dengan santai, tanpa menunggu para jenderal bereaksi, kamu mulai membantai. Tombak langit yang mengerikan itu berputar dengan gila, membunuh para prajurit sampah ini satu persatu hingga bersih. Dalam beberapa puluh napas, para jenderal bangsawan gugur satu demi satu, dan klan di bawah mereka juga menderita pukulan berat dalam sekejap. Dalam sekejap, pasukan penjaga yang kehilangan semangat juang, seperti burung yang ketakutan, membuang baju besi dan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah, meninggalkan peluang dan kejayaan masa lalu. Juga hancur total oleh ketakutan yang ada di mana-mana. Pasukan penjaga dan klan yang melarikan diri dengan panik ke arah lain. Beberapa bahkan mendekati gerbang kota, berteriak dan menangis untuk membukanya. Jelas, mereka sudah ketakutan. Sama sekali tidak berani melanjutkan pertempuran. Melihat ini, Maharani Feng besar membelalakan matanya, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia, yang tidak mengerti urusan militer, tidak pernah menyangka akan menjadi hasil seperti ini. Bahkan jika perbedaan jumlahnya 3:1, itu sangat besar. Tapi itu tidak akan runtuh dalam beberapa tarikan napas, kan? Tidak jauh dari sana, Perdana Menteri Zhao Hui dan ratusan pejabat sipil dan militer, semuanya pucat pasi. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Meskipun mereka tahu bahwa kamu sangat berani di medan perang, mereka tidak pernah menyangka. Itu akan sangat mengejutkan dan melampaui semua imajinasi semua orang. Pada saat ini, mereka mengutuk para bangsawan yang turun tangan dalam hati mereka. Jika bukan karena para bajingan ini yang begitu percaya diri dan bersikeras memimpin 150.000 klan untuk berperang, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Menurut gagasan para pejabat sipil, 200.000 klan pasukan penjaga berkumpul dan bertahan di kota. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang hebat, kamu tidak akan bisa menerobos. Tetapi sekarang hanya ada 50.000 klan. Sekarang situasinya agak berbahaya. Selain itu, ratusan pejabat juga memarahimu. Benar-benar otak babi, bagaimana mungkin menyetujui situasi yang begitu bodoh? Buka pintu, biarkan kami masuk. Buka gerbang kota dengan cepat, para iblis itu akan membunuh kita. Para penjaga meraung dengan panik, terus-menerus berteriak di luar gerbang kota, melihat ke belakang. Mentalitas para klan pasukan Zhenyuan akan runtuh. Di atas tembok kota, Perdana Menteri Zhao Hui tampak cemas. Dengan marah berteriak dan menegur terlebih dahulu. Jangan buka pintu, untuk mencegah pemberontak memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu masuk. Membahayakan keselamatan yang mulia. Panah, pemanah, tembak panah. Biarkan para binatang buas ini kembali untuk melawan. Sampah sialan, kalah dalam satu serangan, dan melarikan diri sebagai desertir. Setelah membunuh pemberontak terkutuk itu, para bajingan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sekejap,
Panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan banyak klan pasukan penjaga langsung menjadi saringan. Di bawah ancaman kematian dan ketakutan, Hui Jun hanya bisa meninggalkan tembok kota atau terus melarikan diri ke arah lain. Dan para prajurit Zhen Yuanjun benar-benar tidak menyerang orang-orang yang menyerah ini. Ini juga terkait dengan perintah yang Anda berikan. Bagaimanapun, mereka juga berasal dari ras yang sama. Dibandingkan dengan ras asing, setidaknya ada sedikit belas kasihan. Terlebih lagi, ini juga kekuatan hidup yang ingin dia rekrut, seluruh dinasti Dafeng. Tidak mungkin hanya mengandalkan 500.000 tentara Zhen Yuan di tangannya. Jika Niruo ingin mewujudkan apa yang ada di hatinya, jumlah orang ini masih kurang. Di sisi lain, banyak klan bangsawan menyerah satu demi satu. Perdana Menteri Zhao Hui sangat marah hingga wajahnya menjadi hijau di tempat. Bajingan, beraninya mereka menyerah kepada pemberontak. Sungguh memalukan. Mereka semua harus dieksekusi sampai 9 generasi. Sudah menjadi lelucon. Ekspresi wajah permaisuri di samping juga sangat muram, dengan urat-urat biru menonjol di dahinya, disertai keringat harum. Hui Jun di luar kota telah benar-benar bubar dan menghilang tanpa jejak. Entah mereka melarikan diri dalam kelompok tanpa jejak, atau mereka menyerah di tempat dan menjadi tawanan. Saat ini, aroma berdarah yang memenuhi langit langsung melonjak ke langit. Medan perang tak terbatas, dan ada anggota tubuh yang patah di mana-mana. Anda menunggang kuda perang dan memegang tombak bulan sabit di satu tangan. Ekspresi Anda sedikit arogan saat maju. Hasil ini, apakah para menteri puas? Pertanyaan ini seperti tangan raksasa tak terlihat. Menampar wajah permaisuri Dafeng dan para menteri dengan kejam, membuat ekspresi mereka berubah-ubah antara hijau dan merah. Jika saja mereka tahu hari ini, bagaimana mereka berani begitu memaksa di awal, atau dengan kata lain, tidak terlalu membuat marah. Menunggu Anda kembali ke ibu kota atau bahkan mengirim pasukan lagi selambat itu. Tidak akan ada akhir seperti hari ini. Saat ini, melihat sosok familiar di bawah, semua orang merasakan penyesalan yang mendalam di hati mereka. Sungguh kesalahan. Tidak pernah terpikir bahwa Annalyn Yaozu berani begitu berani. Sekali salah langkah, penyesalan abadi. Setelah lama mati suri, permaisuri Dafeng merasa sangat menyesal di hatinya. Hanya menyisakan amarah yang tak berujung, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia melemparkan masalah itu kembali. Para menteri yang terkasih, apakah Anda punya rencana untuk mengalahkan musuh? Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu langsung terdiam. Situasinya benar-benar hancur, dan Anda ingat kami lagi, benar-benar tidak ingin membereskan kekacauan ini. Saat ini, pikiran semua orang sangat mirip. Entah kenapa, semua orang memiliki ide untuk menyerah. Setelah berpikir sejenak, mereka merasa jika Markuis Zhen Yuan memimpin pasukan menyerbu, mereka tidak tahu apakah permaisuri akan baik-baik saja, tetapi mereka pasti akan mati. Bagaimanapun, pihak lain mengibarkan panji yang sangat jelas, membersihkan sisi kaisar dan menyingkirkan pengkhianat. Singkatnya, bertahan adalah hasil terbaik. Pada saat ini, Perdana Menteri Zhao Hui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah maju dengan mantap, dan membuka mulutnya dengan penuh percaya diri. Yang mulia tidak perlu khawatir. Tembok kota ini megah, setinggi 3 zhang, dan sekuat batu. Para pemberontak sialan itu. Di tangan tanpa pencapaian, mulai lagi, di luar itu parit pertahanan kota sangat dalam dan luas, lebarnya kira-kira 30 kaki. Ingin menyeberangi jurang ini, tidak diragukan lagi adalah mimpi kosong, apalagi hanya 500.000 tentara musuh. Bahkan jika ada jutaan tentara yang kuat, mereka hanya bisa berhenti di bawah kota. Tidak ada cara untuk mengatasi kedua jurang ini. Saat ini, pasukan elit dari berbagai penjuru terus berdatangan, pasukan Raja Qin berkumpul di satu tempat, saat itu mereka pasti akan mengepung para pemberontak. Sekali tebas dan musnahkan untuk meluruskan pandangan, kata-kata yang diucapkan tegas dan setiap kata berharga, membuat semua menteri yang hadir mengangguk setuju. Kemudian, suara persetujuan datang satu demi satu, seperti air pasang yang tak henti-hentinya, memenuhi seluruh tembok kota. Permaisuri Dafeng mendengarnya, lingkaran amarah di hatinya mereda, wajahnya kembali tenang. Tentu saja, ketika mata itu melihat keluar tembok, masih ada kebencian dan amarah yang samar-samar melompat-lompat, dan di sisi lain, Anda melihat tembok kota yang tingginya 30 kaki. Serta parit pertahanan dengan lebar yang sama, tetapi Anda tidak merasa kesulitan sedikit pun, hanya 10 meter, bagi orang normal itu seperti jurang. Tetapi menurutnya, ya begitulah, saat berikutnya, sosok gagah itu dari tangan beberapa tentara pribadi di sampingnya. Merebut 4 tombak panjang, dengan cekatan memanggulnya di punggungnya, lalu tiba-tiba memasang kuda-kuda. Dalam sekejap, kuda perang meringkik panjang, membuka langkah tegapnya, dan berlari menuju gerbang kota. Melihat ini, baik permaisuri maupun para menteri di kota, semuanya terkejut dan membelalakan mata. Gila, berkuda sendirian ke depan, apakah dia akan menyerah? Ini benar-benar kesempatan yang langka. Cepat, para pemanah membidik. Tembak mati pengkhianat ini untukku, kita harus membunuh orang ini. Dalam kepanikan beberapa menteri seolah baru terbangun dari mimpi. Berteriak kepada para penjaga di sekitarnya untuk melancarkan serangan, dan tanpa ragu-ragu naik pada saat pertama,
siapa yang membunuh Lin Yaofu? Hadiah besar, diangkat menjadi bangsawan, diberi hadiah emas 100.000. Para pemanah yang berdiri di tembok, mendengar perintah itu, mata mereka langsung menyala merah. Hati mereka dipenuhi dengan keinginan yang meluap-luap, mengunci target, dan berusaha keras menarik busur panjang mereka. Tiba-tiba ribuan anak panah melesat menembus udara, seperti hujan deras yang lebat mencurahkan diri dari langit, tetapi Anda tidak hanya tidak panik. Sebaliknya, Anda menunjukkan penghinaan, mengangkat tombak Fang Tian dengan satu tangan, dalam sekejap mengubahnya menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Anak panah yang melesat menembus udara, berubah menjadi bubuk, atau dengan mudah dihancurkan berkeping-keping, bahkan hujan panah yang lebat seperti belalang. Menghadapi keberadaan seperti Anda, ternyata tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Pada saat ini ribuan pemanah tercengang. Keterkejutan yang sulit dipercaya melonjak di hati mereka. Setelah Anda mengatasi serangan hujan panah, Anda membagi kekuatan Anda. Bersamaan dengan ledakan sonik yang tiba-tiba muncul di udara, tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangannya. Lalu, tombak kedua, tombak ketiga, tombak keempat. Setiap tombak seperti itu, beberapa tombak berturut-turut menembus udara, hampir membuat jembatan gantung yang reot itu. Akhirnya tidak bisa menahan tarikan gravitasi. Jalan menuju gerbang kota terbentang di depan mata. Lalu kau memacu tungganganmu. Melesat maju seperti anak panah dari busur, tiba di depan gerbang kota dengan tombak di tangan. Membanting keras ke gerbang kota yang tertutup rapat, disertai dengan raungan yang memekakan telinga, runtuh dengan suara longsor dan gemuruh. Lalu kau meraung, gerbang kota telah dibuka, para prajurit. Ikuti aku untuk membunuh. Pasukan depan yang sudah siap pun bergegas maju. Di sisi lain, Kaisar Wanita Dafeng dan Perdana Menteri Zhao sudah benar-benar tercengang. Setelah terkejut, berbagai macam teriakan terdengar di telinga semua prajurit pertahanan. Serang, bunuh pengkhianat itu. Jangan biarkan dia lolos. Aku pasti akan menghadiahimu dengan banyak uang. Siapapun yang berani menentang titahku, serang. Harus menjaga gerbang kota. Tetapi sebagian besar prajurit tidak bodoh, mereka tidak mencari mati. Sebagian kecil menjadi panas kepala dan mengayunkan senjata mereka. 400 prajurit bergegas maju dari segala arah. Lalu kau dengan santai mengayunkan senjatamu beberapa kali. Dalam sekejap, bayangan tombak saling bersilangan, daging dan darah berceceran. Meninggalkan tumpukan anggota tubuh dan lengan yang patah, juga bercampur dengan pemandangan reruntuhan. Menyaksikan pemandangan ini, semangat menyerah para prajurit yang tersisa menjadi semakin kuat, mereka pun melemparkan senjata yang tergenggam erat di tangan mereka. Atau berlutut di tanah dengan kedua tangan terangkat tinggi. Sementara Perdana Menteri Zhao, yang menganggap dirinya berkuasa di pemerintahan, bersama dengan banyak pejabat sipil dan militer. Ketakutan setengah mati. Bubar seperti burung dan binatang buas, berebut untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Kaisar Wanita Dafeng yang semula sangat terhormat. Pada saat genting hidup dan mati ini, tampaknya juga dilupakan oleh semua orang dalam perebutan yang panik. Dalam kekacauan, dia secara tidak sengaja tersandung dan jatuh ke tanah, meringkuk tak berdaya di samping. Para menteri yang biasanya sangat hormat padanya, didorong oleh kegilaan melarikan diri ini, tidak mempedulikan etika antara raja dan menteri. Ketika mereka bergegas lewat, mereka tanpa ampun menginjak-injak jubah mewahnya yang dulu dikagumi, sama sekali tidak peduli dengan martabat kaisar wanita. Tetapi sebelum menghancurkan gerbang kota, kau sudah mengincar orang-orang yang dulu dikenal. Setelah beberapa napas memacu kuda, kau muncul di depan semua orang dengan tombak di tangan. Menatap sosok mengerikan di depanmu seperti dewa yang turun dari surga. Reinkarnasi dewa pembunuh. Para pejabat istana ini gemetar ketakutan, bahkan beberapa dari mereka. Bahkan lebih takut hingga cairan hangat keluar dari kaki mereka. Perdana Menteri Zhao yang mengenakan jubah kilin di garis depan, dengan gemetar memberi hormat. Memaksakan senyum kaku, aku Yuan Ho. Bicaralah baik-baik, ini semua hanya kesalahpahaman. Mendengar ini, kau mencibir. Kesalahpahaman? Sudah sampai sejauh ini, kau bilang kesalahpahaman? Dulu kemana saja? Setelah mengatakan ini, tombak halber di tanganmu menebas dengan dingin. Perdana Menteri Zhao Hui langsung tumbang, tombak berputar dengan cepat, lalu tubuh tanpa kepala itu jatuh dengan keras ke tanah yang dingin. Pemandangan mengerikan ini langsung membuat para menteri ketakutan dan berlutut serempak di tanah. Benar-benar teratur, sambil berlutut, mereka tidak lupa berteriak dengan keras. Untuk membela diri, aku Yuan Ho, semua ini ulah pengkhianat Zhao Hui. Bagus sekali, Zhao Hui yang terkutuk ini, pantas mati. Terima kasih telah menekan pemberontakan monyet, bawahan ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Hui. Mohon Yuan Ho mengampuni nyawa yang bodoh ini. Menyangkut nyawa, para menteri ini benar-benar ingin melindungi diri mereka sendiri. Jika bukan karena kau dari awal sampai akhir. Sangat mengenal mereka, kau benar-benar akan tertipu. Sayang sekali. Ini ditakdirkan sia-sia. Tombak halberd yang masih meneteskan darah, diangkat tinggi lagi. Saat itu, Kaisar Wanita Dafeng yang sedikit berantakan, berteriak dengan wajah dingin. Hentikan, Yuan Ho,
Apa kau benar-benar ingin memberontak? Dengan amarah yang membara di udara, kau dengan tidak terkendali, menatap wanita cantik yang dingin ini. Dengan wajar berkata, benar, aku sedang memberontak. Selamat, kau telah menjadi raja yang menghancurkan dinasti Dafeng. Mendengar kata-kata ini, wajah kaisar wanita Dafeng berkerut. Hampir sepucat kertas, tanpa sadar terhuyung mundur. Dia tidak pernah menyangka. Kau akan berbicara terus terang seperti itu, bahkan tidak sudi menyembunyikannya sedikit pun. Andai saja tahu hari ini. Seharusnya sejak awal. Saat ini, kaisar wanita Dafeng, Liu Yanran merasakan gejolak di hatinya. Setelah sekian lama, emosi yang tegang itu berangsur-angsur mereda. Selama periode ini, tatapanmu tanpa sadar tertarik oleh dua hal jahat yang besar di depan lawannya. Agaknya sedikit berlemak. Memang pantas kau, nutrisi berlebihan. Tatapanmu yang tidak terkendali ini pasti membuat kaisar wanita, Liu Yanran menggertakkan gigi karena marah, hampir setelah itu seperti air bah. Banjir yang luas dan dahsyat, kelompok obat roh benar-benar sialan. Aku sangat mempercayainya, tapi itu hanya ujian. Dia malah terang-terangan memberontak. Kalau berani, bunuh saja aku sekarang, biar rakyat di seluruh dunia melihat dengan jelas wajahmu yang tidak setia dan tidak benar ini. Mengatakan itu, sang ratu menutup matanya. Ia tahu bahwa situasinya sudah pasti, dan satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah untuk membuat marah. Memohon kematian untuk membebaskan diri dari penghinaan dan siksaan yang tak terlukiskan itu. Tapi sayang, dibandingkan dengan jejaringmu sebelumnya, bagiku, makian yang begitu lemah dan tak berdaya. Bahkan mengungkapkan sedikit keangkuhan dan kelucuan. Setelah malam itu, Fang Tian melukisnya dan terlambat. Angin dan guntur menari, seketika meluncur melewati bayangan-bayangan, dan jeritan-jeritan terdengar. Anggota tubuh dan tulang yang patah beterbangan ke segala arah. Puluhan menteri penting, dalam sekejap, semuanya jatuh ke tangan Luo dan lumpur. Sepanjang proses itu, mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan. Dan Liu Yanran mendengarkan teriakan-teriakan itu, tubuhnya tanpa sadar gemetar. Dia naik pesawat, tapi pohon-pohon yang luas dekat dengan Fang Lin di lututnya. Menghadapi hidup dan mati jauh dari. Ekspresi itu tidak kenal takut. Pada saat ini, sebuah tangan besar melingkari pinggangnya. Merasakan ini, Liu Yanran tanpa sadar membuka matanya. Seketika, pemandangan di depannya membuatnya ketakutan. Kekacauan ada di mana-mana, memantulkan kilau aneh di bawah sinar matahari. Bercampur dengannya itu adalah sisa-sisa pakaian resmi, simbol kekuasaan di masa lalu. Sekarang, hanya tersisa secuil ki. Pikiran Liu Yanran kosong, pertama dia tercengang, dan kemudian api tanpa nama melonjak ke dalam hatinya. Marah sampai, Lin Yaozu, kau bajingan. Apa kau tahu bahwa mereka adalah menteri-menteri penting di pusat, bertanggung jawab atas berbagai urusan penting Dafeng? Bahkan jika dinasti berganti. Tapi kau membunuh mereka semua, apa yang akan kau gunakan untuk mengatur negara? Apa kau tidak takut dunia akan kacau balau? Namun, menghadapi histeria yang berlebihan, sudut bibirmu terangkat membentuk sedikit senyum mengejek. Selain otaknya yang tidak berfungsi dengan baik, hati permaisuri yang bodoh ini tidak terlalu jahat. Tentu saja, dalam hal menargetkan dan ingin membunuhnya, dia masih perlu dididik dengan baik. Kau terlalu memikirkan sampah-sampah ini. Terkadang, memerintah dunia tidak membutuhkan apa-apa. Adapun fungsi mereka. Melepaskan seekor anjing pun bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Mendengar bantahanmu yang meremehkan. Kaisar wanita Liu Yanran semakin marah. Apa yang kau tahu? Orang bodoh tak berotak, jika mereka tidak penting. Kenapa masih bisa ditoleransi sampai sekarang? Berbagai komentar agung diucapkan dari mulutnya. Untuk semua itu, kau hanya mencibir. Lalu dengan lembut meremas pahanya dan sambil menjilatnya dengan penuh minat. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Merobek ruang hampa, memacu kuda dengan deras, langsung menuju istana kekaisaran di ibu kota. Sesaat kemudian, dengan sikap tak terbantahkan, kau menggunakan kaisar wanita Liu Yanran yang menggertakkan gigi. Dengan langkah lebar, kau memasuki istana yang megah. Di kedua sisi berdiri prajurit Zhenyuan yang gagah berani, seperti tembok besi. Seluruh istana ternyata berada dalam kendali. Setelah dupa selesai dibakar, kau memasuki aula Jinluan dan duduk di kursi naga tanpa ragu. Tombak Fang Tian diletakkan begitu saja di samping, sambil tersenyum seenaknya pada kaisar wanita Liu Yanran. Kau juga tidak ingin para anggota keluarga kekaisaran Dafeng yang ditangkap celaka, kan? Setelah keheningan singkat, ekspresi Liu Yanran berubah-ubah, emosinya berfluktuasi berulang kali, malu dan marah. Namun, kau memasang ekspresi mengejek yang samar-samar mengandung sedikit kepuasan. Tepat ketika dia menahan kesedihan dan amarahnya dan hendak maju, di bawah pengawasan para jenderal. Banyak pejabat istana diusir ke aula seperti bebek. Saat ini, kau melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka berdiri di samping dengan patuh dan menjadi maskot. Setelah mendengar kata-kata ini, kaisar wanita Dafeng menghela napas lega, emosinya sedikit mereda. Di sisi lain, para abdi dalam berbondong-bondong memasuki aula.
Ketika mata mereka menyentuh kursi kekaisaran yang mulia, gelombang dahsyat menerjang hati mereka. Para pengikut mendengar bahwa Zheng Yuanhou memimpin pasukan untuk melindungi raja, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa saat ini dia akan duduk di kursi naga. Dan kaisar wanita di masa lalu itu, dengan patuh berdiri seperti seorang putri di sampingnya. Tindakan subversif yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tidak diragukan lagi mengungkapkan ambisi besar Zheng Yuanhou. Apa itu melindungi raja? Apa itu strategi melindungi pasukan? Itu hanyalah alasan untuk menutupi mata orang. Memikirkan kemungkinan ini, wajah mereka berubah. Tiba-tiba, seorang pejabat maju ke depan. Ekspresi Zheng Kai meluap, menunjuk dengan marah ke arahmu yang duduk di kursi naga. Zheng Yuanhou, beraninya kau melampaui batasan dan duduk di kursi naga? Kau tidak pantas dengan keagungan kaisar. Cepat turun agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Saat ini, ada 3 atau 4 pejabat istana lainnya yang ikut-ikutan mendukung. Posisi itu bukanlah sesuatu yang bisa kau dambakan. Cepat turun. Orang rendahan sepertimu, beraninya bermimpi menyentuh posisi tertinggi, benar-benar tidak tahu malu. Namun, kau melambaikan tangan dengan sedikit bosan. Nada bicara yang kau gunakan mengungkapkan kekejaman. Kemudian kau tanpa ragu menyeret orang itu pergi, memberitahu para abdi dalam. Para menteri seketika merasa gelisah. Beberapa orang berturut-turut melangkah maju, memohon untuk melindungi raja. Menteri, Zheng Yuanhou, pengawas Yu, Tuan Liu dan yang lainnya. Hanya buah sumpah, dosanya tidak mencapai hukuman hidup dan mati. Dinasti kita selalu dikenal karena toleransinya. Belum pernah ada presiden dihukum karena perkataan. Hou Yanning terus berusaha seperti ini. Pernahkah dia mempertimbangkan hukum karma? Pembelaan Zhao Huihui sudah menggali kuburnya sendiri. Wen Wu, kau dengan tenang mengangguk. Tanpa firasat menunjukkan ketegasan setelah pertimbangan matang, jelas bukan omong kosong. Ini, sejak aku dilahirkan, mengorbankan diri untuk menanam pohon. Ekspresi Shun Si mereda, matanya menunjukkan penampilan yang konyol dan sombong seperti itu. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lagi, kau langsung memberi perintah. Ngomong-ngomong, seret juga beberapa idiot ini untuk dipenggal. Benar-benar membingungkan. Menghindari kesalahan yang begitu jelas dengan alasan yang kuat. Mungkinkah di hati kalian, aku tidak pantas disebut yang mulia? Sangat terus terang, sampai membuat kulit kepala para menteri yang hadir mati rasa. Ekspresi kosong. Kau benar-benar ingin memberontak? Bukankah itu jelas? Aku memang memberontak. Baru sekarang kau mengerti? Sungguh sampah. Seret dan penggal. Sekali lagi beberapa orang berturut-turut, tapi belum selesai bicara. Langsung mendapatkan nasib yang sama dengan yang sebelumnya. Seluruh prosesnya kau lakukan dengan tenang, seolah makan dan minum. Dalam waktu singkat 10 napas. Hampir 1/5 telah memberontak. Sisa menteri menunggu kematian. Dalam kekacauan, ada menteri yang mengutuk dengan marah. Ada juga menteri yang dengan gagah berani dan tanpa rasa takut menyambut pelukan kematian. Selain itu, ada juga menteri yang sangat ketakutan. Beramai-ramai memohon belas kasihan, dengan sikap yang sangat rendah hati. Lalu kau dengan acuh tak acuh menyapu pandangan ke semua orang. Pandangan itu seperti sabit dewa kematian. Saat melewatinya membuat mereka gemetar. Setelah beberapa saat, seorang menteri akhirnya tidak bisa menahan tekanan di hatinya, berusaha keras untuk bersikap. Dengan ekspresi menjilat di antara alisnya, memberi selamat kepada yang mulia. Sekali tebas melenyapkan dinasti Dayong yang bodoh dan linglung, naik ke tampuk kekuasaan tertinggi, membuka era baru dinasti kita. Hamba berani berkata, yang mulia mendapatkan tahta karena takdir. Dinasti lama sudah busuk. Hanya Anda yang dapat memimpin rakyat jelata menuju kelahiran kembali. Melihat ini, sedikit senyum muncul di wajahmu. Dengan sedikit penghinaan. Cukup tahu diri. Kalau begitu, untuk sementara aku akan membiarkan kalian tetap hidup. Tidak jauh dari sana, hati sang ratu meneteskan darah, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka. Para penjilat ini ternyata berbalik begitu cepat. Apalagi, saat mereka berusaha keras memujimu, mereka juga mati-matian menjelekkan diri sendiri. Rasanya ingin mencabut pedang dan membunuh bajingan-bajingan ini di tempat, tetapi penderitaan orang di atas tahta tidak ada di sini. Liu Yanran juga tidak berani bertindak gegabah. Segera kau melambaikan tangan menyuruh para menteri yang menjijikan ini mundur, lalu memerintahkan para bangsawan untuk keluar dari aula, kemudian dengan tatapan berapi-api. Melihat kedua gumpalan kejahatan besar di samping, sudah waktunya untuk memulai trompet pertempuran, meskipun tempatnya agak tidak cocok. Tidak baik untuk langsung makan hidangan utama, tetapi bisa mengambil sedikit bunga, kemudian kau dengan paksa menarik Liu Yanran mendekat. Sudut bibirmu menyunggingkan senyum tipis, pada saat yang sama kedua tanganmu juga tidak menganggur, setengah dupa perlahan berlalu. Kau akhirnya dengan puas menghembuskan napas keruh, sementara Liu Yanran yang tidak jauh sudah bersandar di pilar. Tubuhnya terus bergetar karena gangguan yang hebat, setelah beberapa penyesuaian yang sulit, dia baru bisa tenang dengan enggan. Dia menatapmu dengan tatapan penuh kesedihan, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan amarah, pipinya langsung memerah dan giginya terkatup rapat. Lalu meraung dengan ganas,
Sangat keji, kau orang yang hina. Ingat ini, tidak perlu terlalu lama. Seluruh dunia dan semua makhluk hidup pasti akan mengungkap topeng kemunafikanmu itu. Merobek sifat buas yang tersembunyi di balik permukaan, pada saat itu hukuman akan datang secara alami. Mendengar suara ini, kau mendongak. Kebetulan melihat sang permaisuri tertawa malu-malu, tongkat pusaka yang baru saja berhenti itu seketika ingin beraksi lagi. Berdiri dan berjalan ke depan, dengan santai menggendong kaisar wanita Liu Yanran di bahu, dan berjalan menuju kamar tidur istirahat di belakang aula. Harus memberinya pelajaran yang baik, sehingga wanita paling mulia dari dinasti Da Feng ini tahu dan mengerti apa itu perbedaan antara atasan dan bawahan. Pada saat yang sama, di wilayah luas dinasti Da Feng, arus bawah juga melonjak. Banyak menteri yang menjaga perbatasan. Bahkan para bangsawan dan bangsawan yang terkemuka, setelah mengetahui bahwa kau memimpin 500.000 tentara Zhen Yuan untuk memasuki ibu kota untuk melindungi kaisar. Ekspresi mereka penuh keterkejutan. Dalam pandangan mereka, pemberontakanmu benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Biasanya, mati dengan gagah berani untuk mencapai nama baik sebagai tentara yang setia adalah situasi yang benar-benar mungkin terjadi. Namun, setelah keheningan singkat, para menteri dan raja ini segera menjadi bersemangat. Situasi saat ini lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka. Baik itu merebut kekuasaan, atau merebut dunia secara terbalik atau searah, semuanya sangat cocok. Denganmu di depan untuk menanggung kutukan. Hambatan selanjutnya terlalu kecil. Para pemimpin dan menteri di berbagai daerah mulai mengeluarkan perintah serupa secara bersamaan. Kumpulkan bawahan untuk memasuki ibu kota untuk melindungi kaisar. Hahaha, waktunya telah tiba, ikuti aku memasuki ibu kota. Hehe, Liu Yanran, karena kau tidak bisa menjaga tahta ini dengan stabil, maka biarkan paman yang melakukannya. Seluruh dinasti Da Feng berada dalam suasana tegang, bahkan di kalangan rakyat biasa. Awalnya berangsur-angsur merasakan krisis. Selain itu para konspirator yang menyimpan niat buruk juga mengikuti arus dan mengumpulkan orang-orang kepercayaan mereka. Selain itu, mereka menyebarkan berita bahwa Anda memberontak. Serangkaian fitnah dan kesalahan ditimpakan kepada Anda secara serempak. Namun, berita selanjutnya yang dibawa kembali oleh mata-mata membuat banyak orang tercengang. Apa maksudnya 150.000 tentara penjaga langsung dikalahkan dalam satu serangan? Tombak memutus jembatan, sendirian menaklukkan kota, menawan para menteri. Memberontak dan menyatakan diri sebagai kaisar? Lelucon macam apa ini? Benar-benar berani. Dari mana seorang rendahan dari kalangan rakyat jelata mendapatkan keberanian untuk bermimpi menjadi kaisar baru? Para pangeran yang memulai pemberontakan dari berbagai penjuru. Serentak memimpin sejumlah besar pasukan di bawah komando mereka, langsung menuju ibu kota. Sementara itu, selama beberapa hari berturut-turut, para jenderal dan bangsawan tentara Zhen Yuan dengan panik menyita rumah-rumah para menteri yang dieksekusi. Di mana-mana yang mereka datangi, kesedihan dan ratapan bercampur menjadi satu. Tangisan putus asa bergema di udara. Dahulu, orang-orang ini hidup mewah, dengan gaya hidup mewah yang tidak akan pernah dialami oleh rakyat jelata sepanjang hidup mereka. Barang-barang yang mereka rampas ini, dibangun di atas darah dan air mata rakyat jelata. Karena mereka telah menikmatinya, sekarang saatnya mereka membayarnya. Penjara langit penuh sesak. Keluarga dari orang-orang yang dulunya berstatus tinggi yang tak terhitung jumlahnya, pengkhianat Xiao Hui dan 167 keluarga lainnya, telah dieksekusi seluruhnya. Selain itu, ada diskusi ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 84 sarjana bersama-sama mengajukan petisi. Mengecam tindakan ini sebagai pembantaian yang berlebihan dan merusak keharmonisan alam. Mendengar ini, Liu Yanran tidak bisa menahan diri untuk menyela, pembantaian seperti itu memang merusak keharmonisan alam. Saya khawatir tidak lama lagi Anda akan digulingkan. Mendengar kata-kata ini, para jenderal yang melapor di bawah, tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Liu Yanran telah menjadi raksasa kerajaan, dia juga memiliki hubungan yang sulit dengan Anda. Bahkan jika ada pernyataan yang bertentangan, mereka tidak dapat memarahi. Semuanya tergantung pada keinginan Anda. Namun, Anda tidak marah, tetapi malah dengan jijik membantah, dari mana datangnya para sarjana rakyat? Masing-masing dari mereka dilahirkan kaya atau memiliki banyak harta. Apakah mereka pantas menjadi perwakilan dari rakyat jelata? Pembantaian yang berlebihan merusak keharmonisan alam? Sungguh menggelikan. Kata-kata munafik ini hanyalah untuk membodohi orang. Yang mereka lihat bukanlah nasihat, tetapi perasaan takut yang nyata. Takut bahwa suatu hari mereka akan mengalami hal yang sama dan ingin mencegah hasil terburuk. Meninggalkan jalan keluar sebelumnya. Sayangnya, dalam perebutan kekuasaan, trik kecil ini sama sekali tidak berhasil. Setelah mengatakan itu, Anda sekali lagi membuka mulut dengan dingin, karena mereka dapat menikmati kekuatan masa lalu. Maka mereka juga harus menerima hasil dari membayar harga yang menyakitkan. Tidak ada kompromi yang akan diterima. Juga tidak menerima alasan apapun, mencabut kekuatan para cendekiawan yang bodoh itu, dan membawa mereka untuk diinterogasi. Yang berniat dibunuh, yang tidak berniat diturunkan menjadi budak yang menderita.
Liu Yanran menggertakkan giginya dengan kebencian. Mata terasa sakit, amarah tak terbatas. Kaisar tiran sialan, cepat atau lambat kau akan menangis. Tepat pada saat ini, seseorang memasuki istana, helmnya sampai terjatuh karena terburu-buru. Melapor kepada Yang Mulia, telah mengerahkan 200.000 tentara. Sudah langsung menuju ibu kota. Belum selesai berbicara, beberapa bangsawan lainnya bergegas melapor. Yang Mulia, ini buruk. Heng Wang mengerahkan 300.000 tentara. Qin Wang memasuki ibu kota. Lapor, Menteri Feng Jiang di barat daya, Huo Tian, mengerahkan 150.000 tentara. Jenderal Zhen Wei dari wilayah utara mengerahkan 200.000 tentara. Jika dijumlahkan semuanya, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1 juta. Liu Yanran menyeringai di wajah bertatonya. Dengar, seluruh negeri memberontak. Sekarang apa yang bisa kau lakukan? Dan kau mendengar berita militer ini, bukannya khawatir malah merenung. Sambil tertawa terbahak-bahak, dengan arogan berkata, haha. Lantas kenapa? Seluruh negeri memberontak? Kalau begitu, bunuh seluruh negeri. Hanya 1 juta tentara? Lihat, sekali perang menentukan segalanya. Perintahkan seluruh pasukan untuk bersiap. Siap sedia untuk berperang kapan saja. Saat berikutnya, Jenderal menunjukkan ekspresi serius dengan mata penuh fanatisme. Namun, Liu Yanran menatap dengan jijik, tampaknya terlalu malas untuk menasihati orang yang berpura-pura tidur. Faktanya, bagimu. Kau sedang menunggu saat ini. Tugas 3 bintang pembunuh serigala telah selesai 2, hanya tersisa 1 item, yaitu membantai 10.000 orang dengan tangan sendiri. Baru kemudian kau bisa memasukkan bintang ke dalam takdir dan menjadi prajurit bintang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Pasukan Qin Wang dari berbagai penjuru telah berkumpul di luar ibu kota. Di antara mereka, dengan tujuan yang berbeda, saling menahan. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama, hanya menunggu semua orang berkumpul sebelum bersiap untuk menyerang kota. Adapun kau juga tidak ingin repot. Demikian pula menunggu semua orang berkumpul, satu pertempuran mengakhiri seluruh proses. Dan kau beberapa hari ini. Karena tidak ada yang dilakukan, kau sering menggoda Liu Yanran. Jika kekuatan mental tidak terkuras. Tidak perlu sengaja memulihkan energi. Kapanpun perang dimulai, kau berada dalam kondisi puncak. Di sisi lain, di dalam ibu kota, para pejabat istana yang belum ditindas, serta para biksu, juga melakukan konspirasi rahasia. Selama periode waktu ini, kau tidak mengikuti. Kebiasaan di masa lalu saat pergantian dinasti adalah menenangkan, malah membantai tanpa ampun tingkatan yang merasa dirinya mulia ini. Di bawah ancaman pisau Algojo, orang-orang ini hidup seperti mati, hanya bisa digambarkan sebagai bertahan hidup dengan susah payah. Saat ini, beruntung bisa menggulingkan pengkhianat atau membasmi orang kejam seperti Anda, tentu tidak akan melewatkan kesempatan. Semua kekuatan yang tersisa diam-diam menggunakan cara unik mereka sendiri dan terhubung dengan pasukan Raja Qin yang terisolasi dari dunia luar. Keterkaitan di antara mereka diam-diam terbentuk. Baru saja malam tiba, semua kekuatan seolah memiliki kesepakatan diam-diam. Hampir pada saat yang sama meluncurkan rencana yang telah lama direncanakan, bunuh. Menduduki gerbang kota, mengebiri orang itu, mendobrak gerbang kota. Menyerang kamp jenderal pasukan Raja Qin, namun pasukan campuran yang seolah-olah dikumpulkan dari Jiading, kepentingan, dan kesetiaan itu. Begitu mendekati gerbang kota, tiba-tiba disergap. Dalam sekejap, ribuan anak panah menembus udara secara bersamaan, seperti awan gelap menutupi matahari, menghujani pasukan yang kacau balau itu. Raungan ketakutan dan jeritan anak panah yang menembus udara terjalin, membentuk lagu perang yang tragis. Untuk sesaat, medan perang diselimuti bayangan kematian. Darah mewarnai merah bumi. Banyak orang tidak sempat bereaksi dan dipaku ke tanah oleh hujan panah yang lebat. Berubah menjadi landak yang mengerikan. Suara peringatan yang melengking membuat orang merinding. Hujan panah yang tiba-tiba. Seperti hukuman dari langit, membuat pasukan campuran ini membayar harga yang mahal, dengan banyak korban jiwa. Kemudian, pasukan yang terdiri dari penjaga elit muncul dari segala arah dan mengepung orang-orang ini. Tanpa ragu-ragu membunuh mereka untuk memastikan kematian. Di atas tembok kota, Anda menatap pemandangan yang sangat tragis di bawah. Ekspresi Anda tidak menunjukkan sedikit pun riak. Kekuatan yang tersisa itu berjuang sampai mati. Bukankah Anda juga sedang memancing? Menyingkirkan faktor-faktor yang tidak stabil ini, setelah ini bisa dianggap lebih memiliki alasan untuk melakukan beberapa putaran pembersihan skala besar. Faktanya, semua konflik berasal dari distribusi sumber daya yang tidak seimbang di setiap tingkatan, meskipun tidak dapat dihilangkan selamanya. Tetapi selama membantai kelas tertentu, secara alami dapat menunda konflik untuk sementara waktu ke masa depan. Sekarang ini hanyalah uji coba kecil-kecilan. Saat pertumpahan darah yang sebenarnya belum sepenuhnya tiba. Tidak jauh dari sana, Liu Yan yang juga menyaksikan adegan ini. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa tidak tega. Hei, pembantaian tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Mendengar ini, Anda dengan dingin menjawab, tetapi dapat menyelesaikan orang yang membuat masalah.
Pasukan koalisi yang bersembunyi dalam kegelapan di luar kota melihat ini. Hanya bisa memilih untuk mundur. Karena tidak bisa mengakali, maka hanya bisa berhadapan langsung dengan pedang sungguhan. Keesokan harinya, cahaya fajar datang seperti yang dijanjikan, dengan lembut menyapu siluet gerbang kota timur. Di luar gerbang kota, pasukan koalisi dari berbagai kekuatan berkumpul. Membentuk arus deras yang megah, tentara yang hitam legam tak berujung, para pemimpin dan tokoh tingkat tinggi dari berbagai kekuatan. Satu persatu berkumpul, dikelilingi oleh orang kepercayaan dan elit, dengan senyum palsu di wajah mereka. Mereka terlibat dalam negosiasi yang rumit satu sama lain. Dalam pandangan mereka, hari pertama adalah tahap saling melempar ancaman. Pertempuran sesungguhnya ada di belakang. Sebelum itu, kekuatan mana yang menyerang 4 gerbang kota telah dialokasikan satu sama lain. Siapa yang bisa mendapatkan keuntungan terbesar, atau mencapai tujuan mereka sendiri, tergantung pada siapa yang memiliki cara yang lebih unggul. Tidak jauh di depan, bawahan yang bertugas berteriak serempak. Kata-kata seperti pemberontak merajalela, menakut-nakuti orang-orang biasa dan jenderal ganas yang mengelilingi mereka. Bajingan anjing berani bertarung? Ayo, keluarlah dan bertarung dengan kakek. Sekelompok pengecut bahkan tidak berani menjawab tantangan. Mereka semua berteriak serempak, bersumpah untuk meluncurkan pertempuran antar jenderal. Kamu di atas tembok kota melihat pemandangan di bawah, senyum gila melintas di wajahmu, ulurkan tanganmu. Halbert Fang Tian berkilauan dingin di bawah sinar matahari. Hahaha, sungguh berani, para jenderal, adakah yang punya nyali untuk bertempur di luar kota bersamaku? Kata-kata itu berhenti, udara bergetar, sorak-sorai meledak seperti angin topan, berpusat padamu dan menyapu ke segala arah. Sorak-sorai itu awalnya seperti guntur yang teredam di dada, lalu bergulir keluar, semakin keras dan semakin keras. Seolah-olah bisa mengguncang 9 langit, akhirnya meraung seperti api yang membakar padang rumput, membakar seluruh kota Kyoto. Para pejuang dari 500.000 tentara Zhenyuan semuanya dilalap oleh semangat ini, hati dan pembuluh darah beresonansi. Senjata di tangan mereka bersinar dingin di bawah sinar matahari. Semua orang mengangkat tangan mereka bersama-sama dan mengeluarkan tawa liar yang memekakkan telinga ke langit. Suara itu mengandung tekad untuk menang dan semangat heroik untuk mati-matian mempertahankan. Langsung menuju 9 langit, mengguncang dunia. Kemudian kamu mengenakan baju besi hitam. Dengan bangga duduk di atas kuda perang yang perkasa, jenderal berat di bawah komandonya juga mengikuti dari dekat. Masing-masing dari mereka telah melalui ratusan pertempuran, mata mereka terbakar dengan semangat juang yang pasti menang. Baju besi-besi seperti banjir. Bergegas keluar seperti air pasang, baju besi dan senjata saling memantulkan sinar matahari, memancarkan niat membunuh yang dingin. Menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak beberapa kali lipat, kamu tidak memilih untuk bersembunyi di balik tembok kota. Sebaliknya kamu secara aktif memimpin pasukan untuk menyerang. Mengubah pasif menjadi aktif, yang berani menang ketika mereka bertemu di jalan sempit, dan yang curang bahkan lebih tak terkalahkan. Melihat adegan ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan langsung tercengang, lalu mereka bangun dan senyum mengejek muncul di wajah mereka. Dan mengejek dengan keras, hahaha, orang kasar tetaplah orang kasar. Bisa-bisanya terpancing trik murahan seperti itu, lucu sekali. Orang itu sudah tenang. Masih saja bertingkah seperti jenderal selama 14 tahun, maju menyerang duluan, benar-benar bodoh. Kupikir akan sesulit apa, ternyata begini saja. Sebelum datang, aku agak terlalu melebih-lebihkan orang desa ini. Ini kesempatan emas yang tak mungkin datang 2 kali. Asalkan bisa membunuh Lin Yaozu, pasukan Zhenyuan akan hancur dengan sendirinya. 5 pasukan gabungan dengan jutaan tentara bisa dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya kurang dari separuhnya. Sementara itu, para pejabat sipil dan ahli strategi yang tadinya berkoar-koar di depan sana, dengan panik mundur ke belakang. Mereka juga tidak menyangka. Kau ternyata tidak bermain sesuai aturan. Perang mulut baru saja dimulai, kami baru saja bersiap untuk menunjukkan kehebatan. Kau malah langsung menyerang tanpa basa-basi. Para prajurit dari berbagai faksi yang berteriak-teriak untuk berduel, wajah mereka malah menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Tujuan akhir, Wei Di, sudah di depan mata. Jika bisa membunuhnya, bisa dibilang pertempuran ini sudah pasti dimenangkan. Yang Ming di bawah langit semuanya diam dan tegak. Memikirkan hal ini, mereka berteriak dan mengangkat senjata, bergegas maju untuk menyambutnya. Wei Di, bersiaplah untuk mati. Jenderal besar dari barat daya, Liu Ziwan, datang untuk membunuhmu. Beberapa yang sedikit pintar bahkan tahu untuk menyebutkan nama mereka, dengan demikian mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, saat kedua pihak bertemu, tombak Fang Tian melesat di udara. Sesaat itu, ledakan sonik terdengar. Jenderal musuh hanya merasakan telinga berdenging dan mata berkunang-kunang. Kemudian, belasan jenderal yang kekuatan tempurnya tidak lemah langsung dibantai. Hanya 2 yang reaksinya lambat. Ikan yang lolos dari jaring karena tidak terkena serangan gelombang pertama berhasil selamat. Melihat pemandangan manusia terbang di depan mata. Wajah kedua orang itu langsung pucat pasi dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sekarang sudah terlambat untuk lari.
Kau yang lewat, dengan mudahnya melancarkan serangan lagi dan membantai kedua ikan teri ini. Semuanya semudah makan dan minum. Kau bahkan tidak melirik belasan jenderal itu. Sejak awal, tujuanmu sangat jelas, yaitu para pemimpin dan ujung tombak dari faksi-faksi itu. Jutaan tentara ini memang terlihat besar, tetapi asalkan bisa membunuh pemimpin musuh di tengah ribuan kuda dan tentara, mereka bisa dengan mudah dipecah belah dan dikalahkan. Pada saat yang sama, banyak pemimpin faksi yang melihat pemandangan ini. Jenderal raksasa seberat 200 kati hampir terbunuh di tempat. Para pemimpin itu, selain terkejut di dalam hati, juga serentak maju ke depan dan berteriak dengan lantang. Cepat, cepat, hentikan Lin Yaozu itu, jangan biarkan dia mendekat. Barang siapa yang membunuh Wei Di, akan dihadiahi 100.000 kati emas. Kata-kata itu mengandung godaan yang tak tertahankan dan janji hadiah yang besar. Mendengar kata-kata heroik ini, ribuan klan dan jenderal langsung merasakan dada mereka naik turun. Di dalam mata mereka seolah-olah ada keserakahan tak berujung yang membara. Penuh dengan kegembiraan dan kerinduan, teriakan menderu seperti air pasang yang menggema ke angkasa. Semua orang dengan putus asa bergegas keluar. Menggambar arus yang tak terhentikan dan menyerbu, tetapi Anda sama sekali tidak takut, malah tertawa liar. Gleaming halberd di tangan Anda diayunkan dengan bebas, seperti naga hitam yang melolong dalam badai, kilauannya berkedip. Udara tampaknya terpotong oleh kekuatan angin, dan dalam sekejap, suara ratapan naik dan turun, terjalin menjadi lagu sedih. Bergema di bawah langit yang ternoda darah, medan perang berubah menjadi neraka syura dalam sekejap, berantakan. Klan dan jenderal biasa sama sekali tidak dapat menghalangi sedikit pun. Mereka seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, dan hancur menjadi debu dalam sekejap. Tanpa sadar, ia sekali lagi menyelamatkan prestasi heroik membunuh 1.000 orang, dalam keheningan. Tugas kebangkitan bintang serigala rakus yang tersembunyi di antarmuka virtual diam-diam melonjak 1/10 dari kemajuan. Saat ini, Anda, seorang diri, membuka jalan berdarah melalui medan perang, membidik langsung lokasi para pemimpin berbagai kekuatan yang bercokol di semua sisi. Menghadapi pemandangan yang mengerikan ini, para bangsawan itu semua kehilangan warna, dan ketakutan di hati mereka melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, beberapa pemimpin masih berharap, memerintahkan tentara untuk maju dan memblokir. Suara mereka tidak dapat menyembunyikan gemetar. Sisanya melarikan diri ke tempat yang lebih aman dalam perlindungan ketat pengawal mereka, dan punggung mereka tampak sangat malu. Namun, ingin mundur sekarang hanyalah mimpi belaka, apalagi target Anda adalah mereka. Sesaat kemudian, Anda mengayunkan tombak berat dan menyerbu ke depan formasi. Pada saat ini, dua pemimpin yang belum bisa melarikan diri. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka berteriak ketakutan. Ampun, ampunilah aku. Kamu tidak bisa membunuh. Mereka semua berasal dari keluarga kerajaan, keturunan bangsawan. Dalam sekejap, seberkas cahaya perak yang menyilaukan menembus langit, disertai dengan dua suara teredam, dua kepala tiba-tiba melesat ke langit. Kemudian, Anda memegang kedua kepala di telapak tangan Anda. Tidak bisa membunuh. Sepanjang hari ingin membunuh keluarga kerajaan, sungguh sebutan yang sangat menggelikan. Di mataku, kalian hanyalah anak yatim dari dinasti sebelumnya yang berjuang untuk bertahan hidup, sisa-sisa dinasti sebelumnya. Setelah berbicara, dia membunuh kedua kepala di tempat. Semua klan di sekitarnya menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Ampun, dia sudah pergi. Yang mulia Pangeran Nao mengalami kecelakaan, cepat lari. Kata-kata ketakutan menyebar dengan cepat seperti wabah. Wajah klan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebingungan. Pada saat yang sama, 500.000 tentara Zhenyuan, garang seperti serigala dan berani seperti harimau. Para prajurit dan jenderal memamerkan kekuatan tempur yang menakutkan di medan perang, seolah-olah arus yang tak terhentikan, dan benar-benar menghancurkan garis musuh. Ketika teriakan gemuruh membelah langit, kekalahan ratusan ribu tentara yang luas itu seperti gunung yang runtuh dan tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap, ia jatuh ke dalam pusaran kekacauan, ketidakteraturan, dan keruntuhan, hanya menyisakan ratapan yang tersebar yang bergema di langit di atas medan perang. Di sisi lain, Anda mengunci Pangeran Nao yang melarikan diri. Sekali lagi menerjang maju, dimanapun pedang menebas akan menimbulkan hujan darah dan badai. Semua prajurit atau jenderal yang menghalangi di jalan akan menjadi angka dingin dalam kemajuan tugas. Pemimpin yang dikejar tiba-tiba ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Tetapi situasi medan perang yang begitu kacau. Langkah mereka untuk melarikan diri dibandingkan dengan kecepatan seranganmu yang tak terhentikan, benar-benar perbedaan yang sangat besar. Tidak lama kemudian, kepala dipenggal kembali ditambahkan ke punggung kuda. Seiring berjalannya waktu, kepala keempat, kelima, dan keenam berjatuhan. Seorang bangsawan terkemuka yang pernah mengangkat panji-panji dengan tujuan menyingkirkan pemberontak dan mewujudkan ambisi lain, pada akhirnya bubar seperti burung dan binatang. Setengah jam kemudian, dengan baju besi yang telah diwarnai merah oleh darah musuh yang tak terhitung jumlahnya, memegang tombak panjang yang meneteskan darah. Berdiri di tengah tatapan ketakutan pasukan koalisi yang tak terhitung jumlahnya,
18 kepala tanpa mata di punggung kuda tampaknya diam-diam menceritakan keputusasaan. Para prajurit dan jenderal tentara Zhenyuan mengangkat senjata berlumuran darah mereka dan terus meneriakkan sorak-sorai dengan fanatik. Hidup, hidup, yang mulia hidup, Liu Yanran, yang juga menyaksikan seluruh proses di atas tembok kota. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Jika dia tahu kamu memiliki kekuatan tempur yang menakutkan ini, dia tidak akan sebodoh itu mencari mati. Dia hanya akan memujamu seperti leluhur. Namun, di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Sementara itu, di sisi lain, para prajurit dan jenderal tentara Zhenyuan yang seperti serigala dan harimau mulai membersihkan medan perang. Serangan ini menghancurkan 1,2 juta pasukan koalisi. Menyebabkan 200.000 korban jiwa dan luka-luka, 400.000 orang melarikan diri, dan 600.000 orang ditangkap. Awalnya, 500.000 tentara Zhenyuan juga menderita lebih dari 10.000 korban. Secara relatif, ini bisa disebut sebagai kemenangan yang menghancurkan. Jika dibandingkan dengan hasil perjuangan yang sekarat, itu sama sekali bukan apa-apa. Di antara mereka, kemajuan tugas pribadimu untuk membantai 10.000 orang dengan darah juga diam-diam menembus angka 7.000. Kemudian, para prajurit dan jenderal pasukan koalisi melihat tatapannya dan tanpa sepatah kata pun, mereka berteriak ketakutan dan menyerah. Semua senjata dilemparkan sejauh mungkin. Kedua tangan diangkat tinggi dan berlutut di tanah. Takut jika melakukan kesalahan, mereka akan dibunuh olehmu. Setelah beberapa hari, badai berdarah kembali terjadi di ibu kota. Ikan-ikan yang lolos dari jaring sebelumnya, serta berbagai kekuatan keluarga, semuanya mengalami pembersihan besar-besaran. Satu persatu, mereka dirampok dan dibantai. Atau sedang dalam perjalanan untuk dirampok dan dibantai. Harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya diangkut keluar dari rumah-rumah mewah, mengisi penuh kas negara yang awalnya agak kosong. Bahkan 8 gudang besar sementara dibangun untuk menampungnya. Kemudian kamu mendirikan negara bernama Wu di atas mayat dinasti Dafeng. Membangun kembali 5 negara, dihormati sebagai Kaisar Wu. Setelah ini, kamu melakukan reformasi. Mengangkat status seniman bela diri atau jenderal klan hingga sejajar dengan pejabat sipil. Dia meniru zaman kuno di abad sebelumnya. Sistem Kekaisaran Qing Agung mendirikan batasan 3 istana dan 9 jabatan tinggi. Selain itu adalah gelar adipati militer dan bangsawan kelas 2. Salah satunya mengikuti Zhao Cao. Beberapa hari kemudian, berita sensasional tentang pertempuran Kyoto menyebar seperti angin puyuh ke segala arah. Mengandalkan banyak tempat berbahaya dan perbedaan kelas antara keluarga bangsawan dan kekuatan, Lin Yaozu sendirian mematahkan jutaan pasukan dan membunuh 18 pangeran. Mustahil? Ini benar-benar mustahil. Omong kosong apa ini? Bagaimana bisa terjadi? Di berbagai kediaman yang berbeda, terdengar jeritan tidak percaya yang serupa. Pada hari ini, juga ada banyak peralatan indah yang hancur berkeping-keping, tetapi terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak. Percaya atau tidak, fakta tidak akan berubah karenanya. Dalam sekejap mata. Dengan pasukan Zhenyuan yang gagah berani berbaris di luar kota, bagi mereka yang aktif di berbagai dinasti, keluarga bangsawan dan kekuatan, ketika gelombang pasang era yang tak terhentikan tiba, secara alami akan dengan senang hati memilih untuk menerima. Oleh karena itu, tampaknya pemandangan keluarga kerajaan Ying tersebar di mana-mana. Para pemegang kekuasaan kekuatan lokal itu, satu persatu dengan wajah menjilat secara sukarela menyerah. Tentu saja, bukan berarti tidak ada kepala batu, tetapi Anda tidak memanjakan orang-orang ini. Di bawah kuku besi pasukan Zhenyuan, para pemberontak dibunuh tanpa ampun, seluruh keluarga disita dan dimusnahkan, serangkaian operasi. Bahkan sangat terampil, hanya dalam 10 hari, dinasti Wu sepenuhnya menggantikan dinasti Dafeng. Berdiri di atas mayatnya, hidup kembali, di Istana Kekaisaran Kyoto. Di aula utama, Anda duduk di singgasana naga, melihat para abdi dalam yang jarang dan sejumlah besar prajurit di bawah. Sedikit mengernyit. Setelah 2 putaran pembersihan, para pejabat sipil dinasti sebelumnya yang masih hidup sudah sangat sedikit. Ditambah dengan munculnya sistem baru, posisi 3 istana kosong. Posisi 9 jabatan tinggi juga dipilih dari yang terpendek, beberapa orang sementara bertanggung jawab. Ini tidak bisa dibiarkan. Meskipun hanya berhasil memberontak dalam mimpi, saya tidak ingin meninggalkan kekacauan. Terlebih lagi, saat berakhir. Ada poin evaluasi. Secara alami, semakin banyak semakin baik. Sesaat kemudian, mendengarkan beberapa abdi dalem meminta untuk segera mencari orang bijak untuk melayani negara dan memegang jabatan. Anda berpikir sejenak dan setuju. Meskipun tidak ingin seperti ini, tetapi pandai besi yang baik pun tidak dapat membuat apapun tanpa bahan. Bahkan jika Anda ingin mempelajari dinasti di kehidupan sebelumnya dan mengadakan ujian kekaisaran. Menerima sarjana miskin sebagai pejabat, tetapi saat ini tidak ada cukup orang yang bisa membaca. Negara masih perlu dibina. Memaksa para bangsawan yang buta huruf itu, serta para prajurit yang hanya ingin menyerbu dengan pikiran penuh yang mulia tak terkalahkan.
Memaksa bebek naik rak masih agak terlalu sulit. Sekarang masih perlu mempekerjakan beberapa orang untuk sementara. Ah, sudahlah. Setidaknya ini bisa dianggap mendaur ulang sampah. Setelah turun dari jabatan, kau kembali ke harem untuk membalas dendam. Liu Yanran terus menyerang tanpa henti. Tanpa terasa, lebih dari 10 hari telah berlalu. Di kedalaman istana, kau berbaring di ranjang naga dengan ekspresi mengenang sesuatu yang indah. Sementara itu, Liu Yanran meregangkan tubuhnya. Memeluk erat tubuhnya, dia berkata dengan penuh semangat, "Hahaha, sekarang kau tahu betapa mudahnya menaklukkan dunia. Mempertahankan dunia ini ternyata sulit, ya? Dulu aku juga merasakan hal yang sama. Setiap hari pusing memikirkan berbagai macam masalah. Kuharap kau bisa bertahan lebih lama." Mendengar perkataan yang ambigu ini, kau mengangkat alismu dengan ekspresi geli. "Kurang lama? Baiklah, akan kutunjukkan padamu." Setelah itu, ranjang naga berderit tanpa henti. Di sisi lain, para pejabat yang berpartisipasi mengirim bawahan ke berbagai wilayah dinasti Wu untuk mengundang orang, tetapi mengalami kegagalan total. Beberapa sarjana sastra terkemuka. "Aku sudah tua, biarkan kaisar yang baru mencari orang yang lebih ahli." Song Lian. Kekuatan sebuah keluarga bangsawan untuk saat ini tampaknya tidak berniat membuat masalah. Keluarga terkemuka dengan warisan yang sangat panjang. Hahaha, seorang pendekar kelas rendah seperti itu berani mengharapkan kesetiaan kami? Sudahlah, baik keluarga Kong maupun cendekiawan lainnya. Tidak akan ada yang mau mengabdi pada negara yang merebut legitimasi dinasti Da Feng. Ada banyak sekali perbedaan di berbagai daerah. Situasi serupa muncul. Lebih dari 10 hari kemudian, di aula besar, terdengar para pejabat dengan wajah lesu. Melaporkan situasi terkait, raut wajahmu sedingin es, dan sorot matamu memancarkan aura membunuh yang dingin. Nada bicaramu tenang, namun menyimpan amarah. Bagus, 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 aku benar-benar dikerjai oleh mereka. Karena mereka tidak mau mengabdi padaku, maka tidak ada gunanya mereka hidup. Mulai hari ini, hapuskan 4 kitab dan 5 klasik dan jadikan buku terlarang. Cari dan musnahkan semua yang ada di dunia. Siapapun yang menyembunyikannya akan dihukum mati beserta seluruh keluarganya. Keluarga Kong, keluarga Meng, keluarga Gongsun, dan 16 keluarga lainnya melakukan dosa yang tak terampunkan. 10 generasi mereka harus dibasmi. Siapapun yang menghalangi, bunuh. Siapapun yang mengkritik, bunuh. Siapapun yang menghalangi, bunuh. Mendengar pernyataan yang mengancam pembantaian 10 keturunan ini, beberapa abdi dalam segera berlutut dan berteriak mencegah, "Baginda, jangan. Tindakan ini pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri." "Benar, Yang Mulia, ini akan menghancurkan seluruh dinasti Wu. Ini juga akan menyebabkan kekacauan besar. Rakyat jelata akan menderita sengsara. Mohon Yang Mulia mencabut titah ini, jika tidak, hamba akan melakukan aksi bunuh diri sebagai bentuk protes." Namun, menghadapi pernyataan seperti ini. Namun, kau menunjukkan ekspresi dingin dengan seringai. Sepertinya kalian benar-benar tidak takut mati. Tapi pedang kematian tidak diperlukan. Kalian baru saja melanggar aturan, yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Bawa mereka. Kirim orang-orang ini ke jalan mereka. Sekalian, lakukan pemusnahan suku. Mendengar ini, beberapa orang yang berlutut langsung gemetar ketakutan. Kemudian, mata mereka memerah karena marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Biasanya, mereka seharusnya diturunkan dengan sanjungan. Tetapi pihak lain benar-benar bersikeras dan benar-benar siap untuk membantai. Setelah dijodohkan dan menyadari jalan buntu, mereka tidak peduli lagi dan berteriak dengan putus asa, mengutuk setelah mati. Kaisar yang bodoh, kau pasti akan mati dengan buruk. Dan orang yang kejam seperti ini tidak memiliki toleransi sedikit pun terhadap kematian. Setelah mati, dia pasti akan dicaci maki selama berabad-abad. Tiran menunggumu di jalan menuju dunia bawah. Tetapi sikapmu sama sekali tidak berubah. Bagaimanapun, bagimu, seluruh dunia hanyalah mimpi. Secara alami, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan tanpa rasa takut. Karena para keluarga terhormat itu tidak layak. Jangan salahkan aku karena langsung menjungkir balikan meja. Jika kau tidak ingin bermain dengan baik, maka jangan bermain sama sekali. Dengan pisau di tangan, kau secara alami dapat menopang dunia. Kebetulan masih ada hampir 3.000 orang yang mengeluh karena tidak memiliki peta. Awalnya, hal-hal ini diserahkan kepada suku asing lainnya untuk diisi. Tetapi menggunakannya pada orang idiot yang menduduki posisi penting tertentu juga tidak ada salahnya. Pada saat yang sama, seekor merpati terbang dengan misi kejam. Terbang keluar dari ibu kota, melintasi ribuan gunung dan sungai, langsung menuju ke setiap kota. Dan para kekuatan keluarga terhormat itu, setelah berpesta pora di kolam abu, berpesta dengan gembira sambil mengucapkan ujaran kiamat yang serupa. Perampas tahta yang palsu. Tanpa latar belakang atau leluhur apapun, hanya mengandalkan keberuntungan seperti anjing. Apakah kalian layak bagi kami untuk melayani? Benar-benar lelucon besar. Dinasti Da Feng dimulai dengan ceroboh,
dan 5 dinasti berturut-turut tidak adil. Jika ada kesempatan di zaman modern, kami juga mungkin memiliki kesempatan untuk menjelajahi posisi itu. Pembantaian besar-besaran terhadap pejabat sipil sama sekali tidak menghormati niat kami. Juga mengangkat para kusir ke posisi yang setara dengan pejabat sipil. 5 dinasti ini tidak akan bertahan lama. Namun, pada saat ini, sekelompok prajurit dan bangsawan yang ganas meraung dan masuk. Melihat ini, para cendekiawan terkejut pada awalnya dan kemudian berkata dengan marah, "Sialan, ini keluarga Emurong. Beraninya kalian orang kasar melakukan ini?" Tetapi sebelum mereka selesai berbicara, vonis dingin dari seorang jenderal datang dari belakang para bangsawan. "Keluarga Emurong, dosanya tak terampuni. Atas perintah, lakukan pemusnahan suku." Detik berikutnya, mata para bangsawan merah karena marah, menahan kematian. Kekuatan ki dan darah yang kuat seperti orang gila. Dosanya tak terampuni. Sialan. Apa kesalahan keluarga Emurong? Jenderal di belakang pemberontak juga meninggalkan rentetan tembakan, dengan ringan menyampaikan kejahatan yang Anda jatuhkan. Tidak berdasar. Dalam sekejap kematian, kepala keluarga Emurong mendengar 3 kata ini. Seolah tersengat listrik, hatinya bergetar hebat. Tidak berdasar? Ini adalah kejahatan terbesar yang pernah dilakukan para abdi dalam dinasti Yuan Dafeng terhadap Anda, dan sekarang digunakan pada kekuatan keluarga bangsawan. Kepala keluarga Emurong sangat marah sehingga jantungnya berdebar. Tepat ketika dia hendak bersiap untuk melawan dan memaki, seorang anggota klan bangsawan melambaikan tangannya dan membunuhnya. Pada saat yang sama, keluarga Kong, keluarga Meng, keluarga Gongsun, 16 keluarga sastra terkemuka. Tiba-tiba mengalami pembantaian, dalam ketergesaan hari yang sama, 16 keluarga terkemuka mengalami bencana pemusnahan. Serangkaian peristiwa yang mengguncang bumi ini menyapu seluruh dinasti Wu seperti badai, negara yang baru lahir ini. Seketika jatuh ke dalam gejolak dan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari ibu kota yang ramai hingga desa-desa terpencil, baik keluarga kaya maupun berbagai dunia kecil. Semua gemetar dalam berita buruk yang tiba-tiba ini, di jalan-jalan dan ganggang, di kedai teh dan restoran, ada di mana-mana. Kerumunan orang yang berbisik, dengan mata yang dipenuhi rasa takut akan nasib yang tidak diketahui, tetapi juga ketakutan padamu. Ini bukan hanya hilangnya 16 keluarga, tetapi juga perubahan besar yang mengguncang bumi, akhir dari sebuah era. Era tak dikenal lainnya dimulai. Setelah itu, klan Zenyuan dari setiap kota berbondong-bondong mencari area di mana buku-buku disembunyikan sesuai dengan dekrit Anda, dan kemudian dengan cepat merebutnya dan membakarnya. Siapapun yang mencoba menghalangi, tanpa berkata apa-apa, mengangkat tangan dan menebas dengan pisau. Seluruh proses pelaksanaan perintah dieksekusi tanpa penundaan, dan kejadian berdarah terus terjadi di berbagai kota. Banyak orang yang mencoba menghentikan dibantai oleh tentara, termasuk para putra mahkota, cendekiawan, dan tokoh sesepuh marga. Di mana-mana, api berkobar dengan dahsyat, melahap buku, tulisan, dan jejak sejarah, tidak jauh dari sana. Terdapat banyak cendekiawan yang mengenakan jubah sarjana putih, tampak berkulit putih dan lembut, menangis terseduh-seduh. Sambil meludah dan mengutuk dengan gila-gilaan, tetapi hanya sebatas makian, tidak ada yang berani maju untuk menghentikan. Lagi pula, ada 7 atau 8 mayat yang tergeletak di sana sebagai contoh. Para prajurit Zenyuan ini menganggap orang-orang yang penuh dengan buku, berbakat, dan memiliki reputasi sastrawan yang tiada tara, sebagai penghinaan besar bagi hidup mereka. Mereka tetap dibunuh dengan satu tebasan pisau, karena di dalam hati mereka, selain titah yang mulia, tidak ada orang lain yang berarti. Pada saat yang sama, di berbagai perkebunan mewah, para praktisi Sakyamuni yang merasa diri penting. Dengan wajah merah padam dan makian penuh amarah, dinasti Wu telah kehilangan bintangnya. Dunia pasti akan menggulingkan Ling Yaozu, penjahat kejam ini. Angkat pasukan untuk menyerang Wu, karena tidak memberi jalan hidup untuk adik kelima, Shi Jia. Mari kita lihat siapa yang bisa mencapai akhir. Kemudian arus bawah melonjak, dan kekuatan satu persatu mulai berkolusi. Dalam 10 hari berikutnya, rumor yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dinasti Wu. Adik kelima Ling Yaozu adalah reinkarnasi dari iblis surgawi. Datang dari dunia untuk menyebabkan kekacauan. Ling Yaozu tingginya 3 meter, suka makan daging manusia, kejam dan tidak manusiawi. Rasa dinasti Wu tidak benar dan pasti akan dikutuk oleh langit. Semua jenis cercaan. Semua menumpuk di kepalamu. Dalam sekejap, kau seolah-olah didorong ke garis depan badai dan menjadi sasaran kritik publik. Reputasi yang awalnya tidak buruk juga merosot tajam, bahkan sampai pada titik di mana anak-anak menunjuk dan mencela. Pada saat yang sama, dunia luar mengalami gejolak dan perubahan yang konstan. Di istana kekaisaran ibu kota, tenang dan damai. Di aula utama, Aoya. Bobo, bacalah ini sampai mati untukku. Jika kau tidak bisa membacanya dalam 2 jam, kau akan dihukum 20 cambukan militer. Pemeriksaan mendadak besok, 10 cambukan militer untuk setiap kesalahan. Tidak terkait dengan hukuman dan penghargaan untuk yang berbakat. Jika mati,
akan diberikan gelar anumerta 3 tingkat dan dimakamkan dengan layak. Kau menunjuk huruf pinyin pada papan induk sederhana, membaca sambil mengajar, dan pada saat yang sama tidak lupa mengeluarkan ancaman kematian. Sekelompok jenderal dengan wajah sedih berlutut di bawah, dengan cemas menggaruk kulit kepala mereka, ekspresi mereka hampir runtuh. Bagi para pria kasar yang buta huruf ini, hari-hari ini seperti berada di neraka. Jika itu adalah serangan, mereka pasti akan bergegas maju tanpa ragu-ragu, mengangkat pisau mereka. Namun, saat ini, mereka diminta untuk mengidentifikasi dan mempelajari huruf-huruf asing itu. Dikatakan bahwa itu disebut huruf pinyin. Benar-benar sulit untuk dipaksakan. Namun, di bawah cambukan militer ditambah ancaman kematian, para pria kasar ini meletus dengan 1000% kekuatan mereka. Mereka berhasil mempelajari sebagian besar dari mereka dalam waktu singkat, meskipun pengucapan mereka sangat kikuk. Tetapi bagi Qi, itu sudah merupakan awal yang sukses. 2 hari kemudian, masih di aula utama, Ling Yao Zhu menulis beberapa karakter sederhana dengan pinyin yang ditandai sebagai soal ujian. Setelah menunjuk beberapa jenderal, mereka semua bisa menjawab. Atas hal ini, senyum tipis muncul di wajahmu. Benar. Pelatihan ini untuk sementara waktu akan berakhir di sini. Mendengar ini, wajah kelompok pria kekar ini tiba-tiba meledak dengan kata-kata sukacita yang tak terlukiskan. Bagi mereka, belajar tidak berbeda dengan terjebak di neraka Avici. Kemudian kau berbicara lagi. Dan tugas berikutnya adalah mengajarkan tulisan huruf pinyin ini kepada semua prajurit yang langsung berada di bawah komando kalian. Batas waktu sama dengan sebelumnya. Tindakan hukuman juga tidak berbeda sedikit pun. Jika kau tidak belajar, maka jangan salahkan cambuk militer karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kau mati di sini karena itu, kau akan dimakamkan dengan format yang akan menaikkan peringkat gelap sebesar 3 tingkat, dengan mengibarkan bendera dan seterusnya. Bawahan jenderal harus menyerahkan ini kepada prajurit, dan prajurit menyerahkan kepada rakyat jelata. Begitu kata-kata ini keluar, mata para jenderal bersinar dengan cahaya yang membara. Seolah kobaran api semangat yang tersulut. Karena aku sangat berbakat, aku ingin merobek kilau orang lain. Dunia berbeda, tetapi hati dan pikiran terhubung. Pada saat yang genting ini, sang jenderal dengan polos menggosok tangannya, untuk membiarkan bawahannya membersihkan penderitaan yang mereka alami baru-baru ini. Kemudian, selusin anggota klan bangsawan membawa setumpuk demi setumpuk buku berat, dengan hati-hati membagikannya kepada para jenderal. Saat itulah, kata-katamu bagaikan angin musim dingin yang menusuk hati. Ini adalah kamus pinyin yang berisi aksara universal untuk urusan hati. Di atas adalah pinyin, dan di bawahnya adalah penjelasannya. Pemeriksaan akan dilakukan secara berkala. Begitulah, membawa kamus yang terasa seberat 1000 kati dan pergi. Tidak lama kemudian, hanya ada kalian berdua di dalam istana. Saat ini, kau perlahan berjalan ke jendela, memandang keluar dengan senyum di wajahmu. Potensi manusia itu tidak terbatas. Di bawah ancaman kematian, bahkan setelah puluhan tahun buta huruf, seseorang dapat belajar dengan keras. Menatap pria di sampingnya yang semakin sulit dipahami, hatinya dipenuhi kebingungan. Jika percetakan bergerak itu diumumkan, tentu saja itu akan memicu peristiwa sastra besar dan menciptakan kemakmuran dinasti baru. Tapi kau menggunakan kekerasan, mengabaikan reputasimu, dengan paksa membantai semua keluarga bangsawan. Tanyakan, mengapa? Mendengar ini, kau mencibir. Nada suaramu sedikit angkuh. Tidak ada alasan. Kalau begitu, biarkan mereka semua mati. Sejarah ditulis oleh pemenang, sampai pemberlakuan paksa. Semua rakyat jelata tahu membaca. Aku ingin melihat apa yang bisa dibanggakan oleh para sarjana itu. Saat itu, pemandangan pasti akan sangat menarik. Di waktu yang akan datang, para prajurit dan bangsawan Zenyuan akan mengalami cobaan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu persatu kepala mereka membentur dinding, mata mereka melotot penuh dengan darah. Dengan gigi terkatup, aku mengingat paksa apa yang disebut huruf. Pekerjaan pemberantasan buta huruf di ketentaraan Zenyuan berjalan pesat. Huruf pinyin, yang pernah memberikan kontribusi besar dalam memberantas buta huruf untuk miliaran orang, juga menunjukkan kekuatannya yang seharusnya di dunia mimpi ini. Selain itu, dengan tambahan bahaya kematian dan rangsangan, pada dasarnya semua keluarga bangsawan dengan keras mengingat cara membacanya. Di dunia ini, tidak ada orang bodoh sejak lahir. Hanya perlu sedikit cambukan fakta, semua masalah akan terpecahkan. Dalam proses ini, karakter Cina sederhana juga menunjukkan keunggulannya. Mudah dimengerti dan ditulis, tentu saja, aku juga diam-diam mengumpulkan informasi relevan tentang hal-hal yang berbeda itu. Konon, malam itu, entah berapa banyak orang yang marah hingga menghancurkan lebih banyak peralatan indah. Dalam pandangan mereka, membaca adalah hal yang suci, juga perilaku yang sangat mulia. Hanya mereka yang memiliki keluarga kaya, atau leluhur yang mendapat berkah, atau mereka yang lahir mulia, yang memiliki hak ini. Para petani dan rakyat jelata lainnya hanyalah sekelompok orang rendahan yang tidak pantas membaca. Apalagi mereka juga menghancurkan semua buku dan pengetahuan masa lalu, bahkan aksara pun tidak luput. Jika kau benar-benar berhasil,
Bukankah mereka tidak akan bisa mempertahankan status mereka yang tinggi di atas? Tidak bisa lagi merendahkan orang lain dengan asal-usul, pengetahuan, dan lain-lain. Bagi keluarga bangsawan, ini adalah hal yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Maka, para pembuat onar dan ambisius yang awalnya ingin mempersiapkan diri dengan matang, bergegas keluar. Di dekat setiap kota, kelompok-kelompok yang disebut perampok gunung dan bandit yang seharusnya sudah lama diberantas, tumbuh seperti rumput liar. Baru saja diberantas beberapa kelompok hari ini. Besok akan muncul lebih banyak lagi, khusus menargetkan rakyat jelata. Selama pasukan penindas keluar kota untuk memberantas bandit, mereka akan menghilang atau melarikan diri. Para prajurit yang kewalahan merasa frustrasi, tetapi tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. 3 hari kemudian, kau yang berada di istana mengetahui situasi di berbagai daerah. Cara yang kau gunakan sangat sederhana, seperti biasa, sederhana dan kasar. Jika tidak dapat menemukan bandit, gunakan kekuatan keluarga bangsawan sebagai gantinya, dan sekalian menyita kekayaan mereka. Dengan pisau jagal di tangan, apa gunanya membicarakan kebenaran atau bermain otak? Bunuh semua, terlepas dari apakah mereka terlibat atau tidak. Cukup dengan kecurigaan. Lagi pula, kau tidak peduli dengan reputasi buruk, jadi kau bertindak dengan sangat tidak terkendali. Para pengawal pribadi menyampaikan perintah ini ke kota-kota, dan para prajurit yang bertanggung jawab atas penjagaan kota langsung tersenyum lebar. Mereka merasa masalah telah terpecahkan. Selain itu, kekaguman mereka padamu mencapai puncaknya. Cara penanganan seperti ini sangat cocok untuk mereka. Di sebuah perkebunan, gelas-gelas berdenting dan tawa terus terdengar. Pada saat yang sama, berbagai ejekan terus keluar. Hahaha. Para orang kasar itu telah kami permainkan. Sekarang mereka pasti pusing setiap hari, kan? Benar, dunia ini pada akhirnya tetap milik keluarga bangsawan. Orang rendahan seperti itu juga pantas memegang tampuk kekuasaan? Cih, ulur waktu sedikit lagi. Ketika saatnya tiba, seruan akan menggema dan pemberontakan akan terjadi di seluruh negeri. Kelompok ramuan kecil itu pasti akan mati tanpa tempat untuk mengubur diri. Namun, pada saat ini, para prajurit Zenyuan dengan penuh semangat telah mengepung tempat ini. Melihat pemandangan ini, para pelayan di pintu langsung ketakutan dan pergi untuk melapor. Tidak baik, ada masalah besar. Tuan, ada sekelompok tentara berkepala besar di luar yang mengepung tempat ini, masing-masing membawa pisau dan datang dengan niat buruk. Mendengar ini, semua orang langsung marah dan bangkit berdiri, memaki. Berani-beraninya mereka bertindak seperti ini, ikut aku untuk memeriksanya. Sekelompok kecil kaum bangsawan begitu merajalela. Saudara Yo dan yang lainnya ikut bersamaku, jangan takut, kami tidak takut. Para orang rendahan itu pasti tidak berani bertindak gegabah. Benar, bagaimanapun juga, 5 tingkat adalah milik tentara dan yang ini, keluarga bangsawan mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa keluarga bangsawan dapat dengan mudah dihadapi. Tepat pada saat kata-kata itu diucapkan, jenderal pemimpin yang perkasa telah memimpin banyak keluarga bangsawan. Tanpa ragu mendobrak gerbang dan menyerbu ke dalam rumah besar. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh dengan kejam oleh pedang tajam. Dalam sekejap mata, manor megah yang dulu dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan diselimuti oleh aura dingin dan suram. Detik berikutnya, suara seperti hukuman mati terdengar, penuh dengan niat membunuh, dan dengan santai membunuh seorang di dalam manor. Pria parubaya berpakaian mewah, kepala klan Yo, matanya membelalak, ekspresinya tidak percaya, berteriak bertanya. Apakah kalian punya bukti? Wu Deng sama sekali tidak berkolusi. Ini fitnah, ini jebakan. Tapi belum selesai bicara, jenderal itu tertawa terbahak-bahak dan meraung marah. Bukti? Kaisar bilang kalian berkolusi dengan bandit. Cukupkah itu? Bunuh mereka semua, jangan sisakan satu pun. Di dekat sana, beberapa tamu yang datang berkunjung. Keluarga bangsawan lainnya memiliki hubungan pernikahan yang erat satu sama lain. Semuanya adalah dari klan Yo. Hanya datang untuk berkunjung. Benar, benar, benar. Peringkat kelima tidak akrab dengan keluarga Yo. Tuan ini, sayang sekali tidak sempat bicara banyak sebelum jenderal itu dengan kasar berteriak, jenderal ini tidak peduli kalian ada hubungan atau tidak. Karena berani datang bertamu, maka dosanya sama. Bunuh mereka semua. Dia mengangkat pisaunya dan dengan cepat menghabisi mereka. Pada saat yang sama, keluarga bangsawan juga melakukan pembantaian besar-besaran. Senjata di tangan berkilauan dengan dingin, ternoda merah tua. Dalam waktu singkat, di dalam perkebunan, berbagai macam anggota tubuh yang terpenggal terangkat. Setelah setengah batang dupa, rumput yang dipangkas dengan hati-hati. Diwarnai dengan warna sedih oleh darah merah cerah. Di tengah kekacauan, sesekali masih terdengar suara lemah, itu adalah kehidupan yang belum sepenuhnya menghilang. Berjuang dalam keputusasaan. Tetapi yang menyambut mereka bukanlah penyelamatan, melainkan pukulan kejam dari keluarga Zenyuan. Tidak ada yang namanya melarikan diri dari kasus pembantaian keluarga secara diam-diam. Kepala kalian semua akan dipenggal. Setelah dengan cepat menghancurkan satu keluarga,
Jenderal membawa sebagian besar keluarga untuk terus membantai keluarga kedua, ketiga, keempat, seperti roda sejarah yang berputar. Adegan penyitaan rumah dan pembantaian keluarga yang pernah terjadi di ibu kota, kini terulang kembali di setiap kota. Dalam satu hari, kekuatan keluarga bangsawan yang ditinggalkan oleh dinasti Dafeng langsung dimusnahkan 2/3, bahkan sebelum mereka benar-benar mulai memberontak. Orang pintar di antara keluarga bangsawan tidak bodoh, tetapi menebak pikiranmu berdasarkan pengalaman masa lalu dan kebiasaan sejarah. Jelas mereka terjebak dalam jebakan pikiran dan terbunuh secara tiba-tiba, konspirasi dan trik, reformasi bertahap. Rencanakan perlahan. Tidak, kamu langsung menggunakan kekuasaan untuk memberitahu keluarga bangsawan. Entah menyerah, atau mati, tidak ada pilihan lain. Pada hari ini, darah yang mengalir di wilayah Wu cukup untuk membentuk sungai besar, keesokan paginya. Mayat-mayat dari setiap kota dimuat ke dalam kereta dan diangkut tanpa henti ke kuburan massal di luar kota. Dahulu, sebagian besar kota adalah tempat perlindungan bagi orang-orang miskin dan tanpa harapan. Sekarang para bangsawan ini juga mengalami nasib yang sama, dan sepertiga keluarga bangsawan yang tersisa, setelah mendengar berita terkait. Dengan cepat ketakutan dan bersembunyi, sebagian besar pemimpin keluarga bangsawan segera memutuskan untuk menjadi warga negara yang patuh dan tidak lagi mencari masalah. Hanya sebagian kecil pemimpin yang masih menyimpan kebencian dan amarah, ingin berjuang sampai mati. Namun, para pelayan dan pengawal Zhao Ji dibantai tanpa ampun oleh pasukan penindas yang ditempatkan di kota setelah meneriakkan slogan. Setelah hak dibuka, kekuatan yang kuat cukup untuk menghapus semua ketidaktaatan. Adapun seluruh proses, masyarakat umum yang sebenarnya tidak terlalu terganggu. Bagaimanapun, targetnya bukan mereka. Paling-paling, mereka takut dan pulang, menghasilkan sedikit ketakutan di hati mereka. Selain itu, mungkin ada lebih banyak bahan pembicaraan besok. Apakah keluarga bangsawan dihancurkan atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagi orang-orang ini, yang paling diperhatikan adalah apa yang akan dimakan besok, apakah mereka bisa hidup dengan baik tahun ini, dan tidak mati karena kelaparan. Di Istana Kekaisaran, kamu duduk dengan santai di aula, mendengarkan para jenderal melaporkan kemajuan penyitaan dan pembantaian keluarga di berbagai tempat. Yang mulia, keluarga Zheng, keluarga Wang, keluarga Song, DLL. Di kota Kyushan semuanya dimusnahkan dan disita, memperoleh 21 juta tael perak, 4 juta tael emas, lebih dari 3.600 buah zamrud, giok, barang antik, lukisan terkenal, DLL. 500.000 MU tanah, keluarga Tu, keluarga Su, keluarga Lou, DLL. Di Danyang Zhou memperoleh 18 juta tael perak. 400.000 MU tanah, keluarga Li Diangcheng memperoleh 30 juta tael perak. 600.000 MU tanah disita. Pada saat ini, angka-angka berlebihan keluar dari mulut para jenderal yang wajahnya memerah. Dengan nada kegembiraan, tidak jauh dari singgasana naga, Liu Yan'er mendengarkan dengan kulit kepala mati rasa dan wajah kosong. Meskipun dia tahu bahwa keluarga bangsawan sangat kaya ketika dia menyita rumah di ibu kota sebelumnya, dia tidak pernah menyangka. Di semua tingkatan, tempat-tempat terpencil yang dulunya ada di matanya, keluarga bangsawan itu bahkan memiliki gunung emas, kekayaan yang begitu mengerikan ditambahkan bersama. Bahkan puluhan kali lebih tinggi dari jumlah total pajak seluruh dinasti Dafeng selama bertahun-tahun. Pada saat ini, senyum tipis muncul di wajahmu. Benar-benar dinasti yang mengalir, keluarga yang kokoh. Tapi sayang sekali bertemu dengan Zhen Xuan. Mereka sial, karena sudah menghancurkan 2/3. Maka sepertiga sisanya tidak perlu ada. Perintahkan. Mulai hari ini, diumumkan buku baru. Semua tanah diambil alih menjadi milik negara, dengan kompensasi sesuai harga pasar rata-rata. Mulai sekarang, petani akan mendapatkan tanah secara gratis berdasarkan jumlah penduduk. Hanya hak sewa yang diberikan, tanpa hak jual beli. Sepertiga hasil panen diserahkan ke kas negara. Bagian ketujuh disimpan untuk penggunaan sendiri, dapat dibeli dan dijual secara mandiri, dan juga membentuk tim pemungut pajak khusus untuk pajak komersial. Meningkatkan standar pajak komersial, sementara ini disatukan sesuai dengan penyerahan laba dari setiap transaksi. Barang siapa yang menggelapkan pajak akan dikenakan hukuman. Hukuman 100 kali lipat untuk pelanggaran pertama, hukuman 1000 kali lipat untuk pelanggaran kedua, penyitaan dan pembantaian keluarga untuk pelanggaran ketiga. Mulai bulan ini, batalkan semua kontrak perbudakan. Semua kontrak utang juga dibatalkan. Siapapun yang mengejar secara sewenang-wenang akan dibunuh. Berbagai kebijakan mengalir tak henti-hentinya dari bibirmu bagai sutra yang menyerap air, membuat para jenderal yang hadir terbelalak bingung, sementara para pejabat pencatat di samping sibuk mencatat. Hati bergetar hebat, setelah sidang, banyak abdi dalam bergegas kembali. Bersiap melaksanakan perintahmu. Di dalam aula hanya tersisa 2 orang lagi. Selanjutnya, seperti biasa, Liu Yanran berbaring miring dengan malas. Apakah ini semua sudah kamu rencanakan? Keluarga Tusi mengumpulkan kekayaan, membagi tanah, memelihara penguasa yang bijaksana. Aku, putraku, mengangkat alismu dan melirik orang ini.
Bangsawan bodoh yang otaknya tidak patuh. Tapi dia membuka mulut dalam diam, 2% dari kelas bangsawan. Memegang kendali 98% sumber daya keluarga bangsawan, tapi sayang mereka tidak cukup kuat. Zhen terlalu malas untuk bertarung perlahan. Lebih baik membunuh mereka semua. Dengan begitu, 98% itu akan menjadi milikku. Sisanya adalah mendistribusikan kembali keuntungan ini. Di sisi lain, dengan dekret kekaisaran yang dikeluarkan. Hanya dalam beberapa hari setelah para propagandis mempertanyakan, bahkan petani di pedesaan sudah mengetahui isinya. Pertanyaan-pertanyaan konyol itu membuat seluruh Huyang terjebak dalam diskusi yang riuh. Bagi masyarakat kelas bawah, ini tidak diragukan lagi adalah kebahagiaan yang tak terhitung jumlahnya. Semua utang pemilik tanah asli dibatalkan. Masa lalu menjual anak-anak sebagai budak juga digulingkan atas keinginanmu. Selain itu, ada tanah gratis untuk diolah dan hanya perlu menyerahkan 30% dari hasil panen. Sementara itu, di perkebunan mewah lainnya, maka terlintas lagi amarah dan suara gaduh. Kelompok obat spiritual terkutuk, apakah mereka ingin memusnahkan kita? Pajak komersial ternyata harus dibayar 30%. Apakah adik kelimanya tidak menganggap kita sebagai manusia? Bahkan memberikan tanah kepada para petani itu untuk ditanami. Sepertiga dari kekuatan keluarga bangsawan mulai bertindak putus asa. Bahkan mereka yang dulu mengandalkan jual beli untuk menghasilkan keuntungan juga mulai bergerak.